Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 315. Demikianlah, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih telah kembali ke Kademangan. Meskipun perasaan mereka merasa berat, namun mereka merasa wajib untuk memberitahukan kepada Ki Demang apa yang terjadi. Hal itu akan lebih baik daripada jika Ki Demang baru akan mengerti kemudian jika persoalan yang lebih gawat terjadi. Ki Demang memang menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat menyalahkan siapapun juga. Kedua anak muda yang sedang berusaha memberikan beberapa petunjuk kepada anak laki-lakinya itu sama sekali tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi. Ki Demang, berkata Raden Rangga. Aku harus mempercepat kepergianku dari tempat ini. Aku sudah berpesan kepada Ki Jagabaya agar diumumkan kepada semua orang siapakah aku sebenarnya, sehingga dengan demikian hal itu tentu didengar oleh orang yang telah mengambil tawananku itu. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Raden. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Raden telah dengan sengaja memancing perhatian orang-orang itu agar mereka tidak memusuhi kami, tetapi mereka akan menghadapkan diri kepada Raden, atau bahkan langsung dengan Mataram. Mereka pun tentu akan menjadi ragu-ragu untuk menjadikan Kademangan ini alas perjuangan mereka, karena tempat ini pernah dihuni oleh putra Panembahan Senapati di Mataram. Sehingga bagi mereka, kehadiran Raden tentu dihubungkan dengan kepentingan mereka atas Kademangan ini. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Ki Demang. Namun kami tidak akan melepaskan begitu saja hubungan kami dengan Kademangan ini. Setiap kali ada kesempatan, kami akan melihat Kademangan ini. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang akan dapat membuat Kademangan ini mengalami kesulitan. Ki Demang mengangguk kecil. Tetapi ia memang tidak dapat lagi menahan kedua anak muda itu. Karena itu, maka mereka hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Kami akan selalu berdoa bagi keselamatan Raden dan Angger Gelagah Putih, berkata Ki Demang. Terima kasih, jawab Raden Rangga dan Gelagah Putih hampir berbareng. Kemudian Raden Rangga pun berkata pula. Mudah-mudahan Ibu Ki Demang pun akan selalu sehat. Aku pun berharap agar adik Ki Demang itu cepat sembuh luka-luka bakar di pipinya. Demikianlah, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih segera meninggalkan Kademangan Sempulur. Namun keduanya tidak ingin meninggalkan Kademangan ini terlalu jauh. Mereka sebenarnya masih akan berada di sekitar Kademangan itu untuk beberapa lama. Namun sepeninggal Raden Rangga dan Gelagah Putih, maka telah tersebar berita bahwa kedua anak muda itu yang seorang adalah putra Panembahan Senapati di Mataram, sedang yang seorang lagi adalah adik sepupu Agung Sedayu dari Tanah Perdikan Menoreh. Berita itu telah diterima dengan perasaan kagum oleh orang-orang Kademangan Sempulur. Mereka merasa kecewa bahwa mereka mengetahui hal itu setelah kedua orang anak muda itu meninggalkan Kademangan. Kita tidak sempat memperhatikan kedua anak muda itu secara khusus, terutama putra Panembahan Senapati, berkata anak-anak muda Kademangan Sempulur. Yang merasa paling kehilangan adalah anak Ki Demang. Ia baru saja merasa mendapat kawan yang akrab dan sekaligus kawan yang akan banyak memberikan petunjuk kepadanya. Namun dalam waktu yang pendek kawan-kawan yang akrab itu harus pergi dengan tergesa-gesa. Namun ia sudah mendapat beberapa petunjuk permulaan sebagai persiapan untuk mempelajari olah kanuragan. Meskipun petunjuk itu sekedar persiapan, tetapi anak Ki Demang itu berniat untuk melakukannya. Sebelum ia memasuki latihan-latihan yang sebenarnya, maka ia merasa wajib mempersiapkan tubuhnya untuk melakukan langkah pertama menuju ke arah penuntutan ilmu itu sendiri. Karena itulah, maka anak Ki Demang itu di hari-hari berikutnya telah pergi ke sungai, di tempat yang tidak banyak dikunjungi orang, ia berusaha untuk meningkatkan keterampilan kaki dan tangannya, bahkan berusaha untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya. Hampir setiap hari ia telah memerlukan waktu untuk berloncatan dari atas batu ke batu yang lain di sungai yang sepi, serta memperkuat kemampuan jari-jari tangannya dengan bermain-main pada pasir tepian. Di hari-hari pertama, beberapa kali anak Ki Demang itu tergelincir dan jatuh ke dalam air. Tetapi ia tidak menjadi jera. Ia mengulangi dan mengulanginya lagi. Bahkan sehari kadang-kadang lebih dari sekali. Sementara itu, Raden Rangga dan Gelagah Putih telah berada di luar Kademangan Sempulur. Namun sebenarnya keduanya masih belum meninggalkan Kademangan itu.
Mereka masih mengamati kademangan itu dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Meskipun mereka sudah meninggalkan kesan bahwa semua tanggung jawab terletak pada Raden Rangga dan Gelagah Putih, namun mereka masih juga menganggap bahwa kemungkinan lain masih akan dapat terjadi. Jika orang-orang yang mendendam itu tidak bersifat jantan, maka mereka akan dapat berbuat terlalu buruk. Namun untuk beberapa saat di Kademangan Sempulur tidak terjadi sesuatu. Bahkan beberapa orang telah hampir melupakan yang pernah terjadi. Tetapi Ki Jagabaya masih tetap menempatkan adik Ki Demang di sebuah ruang tahanan, karena Ki Demang yang masih sakit belum dapat memberikan keputusan apapun juga. Tetapi adik Ki Demang itu sama sekali tidak mengeluh. Ia sudah menerima keadaannya dengan ikhlas. Namun dalam pada itu, luka bakar di pipinya sudah menjadi kering meskipun masih nampak bekasnya dengan jelas. Demikian juga luka pada tangannya dan pada tangan pengawal yang disentuh oleh jari Raden Rangga dan orang yang masih tetap belum dikenal dengan pasti itu. Ki Demang sendiri memang sudah berangsur baik, sehingga ia sudah dapat bangkit dari pembaringannya. Berjalan-jalan di halaman dan melakukan pembicaraan-pembicaraan pendek dengan Ki Jagabaya serta para bebahu yang lain. Tetapi Ki Demang masih belum dapat melakukan tugasnya sepenuhnya. Karena itu, ia pun masih belum dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan adik kandungnya. Namun Ki Demang sudah mendengar apa yang dilakukan oleh adiknya. Ki Demang pun mengerti bahwa adiknya sudah benar-benar menyesali semua tingkah lakunya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Kademangan Sempulur masih belum terlepas sepenuhnya dari perhatian orang yang tidak dikenal itu. Orang-orang yang tidak dikenal itu akhirnya memang mendengar bahwa tanggung jawab atas kematian seorang di antara mereka terletak pada putra Panembahan Senapati di Mataram, serta seorang kawannya yang disebut bernama Gelagah Putih dari Tanah Perdikan Menoreh. Apakah kita akan membiarkan saja hal itu terjadi? Bertanya salah seorang di antara mereka. Orang yang pernah menjadi tawanan Raden Rangga itu berkata, anak-anak muda itu memang memiliki ilmu yang luar biasa. Bagimu, mereka memang tidak akan terkalahkan, berkata seorang yang sudah melampaui setengah abad, yang rambutnya sudah mulai berwarna rangkap. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertanya orang yang pernah menjadi tawanan Raden Rangga itu. Aku kira tidak ada gunanya kita melepaskan dendam pada orang-orang padukuhan ini. Mereka adalah kambing-kambing yang tidak berdaya. Sementara itu serigala yang sebenarnya telah meninggalkan Kademangan ini. Orang yang berambut mulai bercampur putih itu mengangguk-angguk. Katanya, sasaran kita memang Mataram. Jika kita menyentuh Kademangan ini, sebenarnya lah tidak lebih dari sekedar usaha membuat landasan-landasan untuk meloncat ke Mataram. Tetapi apakah kita masih akan dapat menemukan kedua anak muda itu? Bertanya orang yang pernah menjadi tawanan itu. Ada dua kemungkinan, berkata yang lain. Anak-anak itu pergi ke Mataram atau pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Sebab menurut cerita dari banyak orang di Kademangan ini, bahkan di warung-warung dan di pasar-pasar, yang seorang memang bernama Raden Rangga, putra Panembahan Senapati, dan yang seorang bernama Gelagah Putih, saudara sepupu Agung Sedayu. Panembahan Senapati kita semuanya sudah mengetahuinya. Sulit bagi kita untuk dapat melakukan langkah-langkah langsung atasnya. Kegagalan yang pahit itu menjadi pengalaman bagi kita. Tetapi mungkin kita dapat berbuat sesuatu atas Agung Sedayu dari Tanah Perdikan Menoreh. Kita dapat minta kepadanya untuk berbuat sesuatu atas saudara sepupunya itu, karena ia telah membunuh seorang di antara kita dan membuat seorang lagi tidak berdaya. Untunglah bahwa kita sempat membebaskannya, orang-orang yang sedang berbincang itu mengangguk-angguk. Yang dilakukan oleh anak-anak muda itu memang satu penghinaan. Persoalannya tidak lagi dalam hubungan mereka dengan Mataram. Tetapi sebagai satu kelompok yang besar dan kuat, yang mempunyai hubungan dengan beberapa orang adipati di Bangwetan dalam persoalan mereka dengan Mataram, telah dihinakan oleh anak-anak muda. Seorang di antara mereka adalah kebetulan memang putra Panembahan Senapati yang menjadi sasaran gerakan mereka. Sedangkan yang lain hanyalah seorang dari Tanah Perdikan Menoreh. Mereka memang harus memperhitungkan dengan cermat untuk dapat membalas sakit hati atas putra Panembahan Senapati yang memiliki kekuatan yang besar pula. Namun mereka tentu tidak akan banyak menemui kesulitan jika mereka mengarahkan dendam mereka kepada anak muda yang satu lagi. Kita dapat datang ke Tanah Perdikan Menoreh, yang aku tahu letaknya di seberang Kali Praga, berkata seorang di antara mereka. Kali Praga atau opak? Bertanya yang lain. Kali Praga.
Di seberang Kali Opak adalah Bogem, kemudian Candi Sari, sebelum kita memasuki Cupuatu, Sarageni dan kemudian memasuki Tambak Baya yang terkenal itu, jawab orang yang mengaku telah mengetahui tanah perdikan menoreh. Kita akan mendekati Mataram, desis yang lain. Ya. Karena itu, tanah perdikan menoreh terletak di sebelah barat Kali Praga, bukan Kali Opak, jawab kawannya itu. Justru setelah kita melampaui jalan ke Mataram. Kita tidak berbelok ke kiri, tetapi kita berjalan terus, meskipun kita akan dapat juga pergi ke tanah perdikan menoreh lewat Mataram. Kau mengenal daerah itu dengan baik, berkata seorang kawannya. Aku adalah seorang pengembara, meskipun sudah lama sekali, jawab orang yang telah mengenal tanah perdikan menoreh itu. Demikianlah, maka orang-orang itu pun kemudian memutuskan untuk pergi ke tanah perdikan menoreh. Nama yang disebut-sebut adalah Agung Sedayu, kakak sepupu Gelagah Putih. Agung Sedayu harus dapat menyerahkan Gelagah Putih kepada mereka, atau Agung Sedayulah yang akan dijadikan ganti, jika Gelagah Putih tidak mau menyerahkan diri. Dalam pada itu, 4 orang telah siap untuk pergi ke tanah perdikan menoreh, ditambah dengan seorang lagi. Seorang yang menjadi kebanggaan mereka berempat. Orang itu adalah guru mereka, yang mereka sebut dengan Ki Ajar Laksana. Menurut keempat orang itu, tidak akan ada orang yang mampu mengalahkan Ki Ajar Laksana itu di tanah perdikan menoreh. Persoalan ini menyimpang dari rencana, berkata Ki Ajar Laksana. Ya guru, jawab orang yang pernah menjadi tawanan Raden Rangga. Tetapi bukankah para adipati itu juga belum akan bergerak? Sementara usaha orang-orang Nagaraga untuk menempuh jalan pintas telah gagal. Mereka tidak berhasil membunuh Panembahan Senapati dengan caranya. Agaknya orang-orang Nagaraga ingin mendapat pujian dari para adipati, atau untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di antara mereka. Bukankah dengan demikian kita masih mempunyai waktu untuk menegakkan harga diri kita dengan melepaskan dendam kematian saudara kita? Aku kira waktu yang kita perlukan tidak terlalu lama. Kita akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Kita temui Agung Sedayu. Mudah-mudahan Gelagah Putih itu sudah ada di rumah. Jika belum, maka Agung Sedayu akan kita jadikan tanggungan dan memberi kesempatan Gelagah Putih untuk menyerahkan diri barang 1-2 pekan. Ki Ajar Laksana nampaknya memang tidak berkeberatan. Ia memang merasa tersinggung karena kematian seorang muridnya. Namun ia pun kemudian berkata, "Tetapi kalian jangan menganggap persoalan ini terlalu mudah. Kalian tahu bahwa anak muda yang bernama Gelagah Putih itu memiliki ilmu yang tinggi. Itu tentu tidak akan datang begitu saja padanya. Karena itu, mungkin ia telah berguru kepada seseorang yang juga berada di tanah perdikan menoreh, sehingga tidak mustahil bahwa kita akan berhadapan dengan satu perguruan. Mudah-mudahan, berkata seorang muridnya. Kita akan menunjukkan kepada perguruan itu, bahwa perguruan kita memiliki kelebihan daripada perguruan Gelagah Putih yang sombong." Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Baiklah. Kita akan pergi ke tanah perdikan menoreh." Demikianlah, seperti yang mereka setujui, maka orang-orang itu pun telah meninggalkan Kademangan Sempulur. Seperti pada saat mereka berada di sekitar dan di dalam Kademangan itu tanpa diketahui oleh orang-orang Kademangan itu, maka kepergian mereka pun sama sekali tidak menarik perhatian. Dalam pada itu, Raden Rangga dan Gelagah Putih pun kemudian menganggap bahwa ternyata tidak timbul akibat yang parah bagi Kademangan Sempulur karena kematian orang yang tidak dikenal itu. Dengan demikian, maka setelah menunggu beberapa hari sehingga keduanya yakin benar bahwa Sempulur tidak akan mengalami bencana, maka mereka pun telah sepakat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi seperti yang harus mereka lakukan, bahwa mereka sama sekali tidak kembali ke Mataram atau ke tanah perdikan menoreh. Tetapi keduanya telah melanjutkan perjalanan mereka ke timur, untuk menelusuri gerak orang-orang dari perguruan Nagaraga. Namun satu hal yang tidak diketahui bahwa orang-orang yang berada di Kademangan Sempulur dan seorang di antaranya terbunuh itu, bukan orang Nagaraga, atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan perguruan Nagaraga. Dengan demikian, maka dua kelompok orang yang merasa saling berkepentingan telah menempuh perjalanan yang justru bertolak belakang. Mereka tidak akan dapat bertemu, bahkan justru jarak di antara mereka akan menjadi semakin jauh. Demikianlah, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih telah melanjutkan perjalanan dalam tugas mereka menuju ke timur.
Mereka merasa bahwa tugas pokok mereka itu harus dapat mereka selesaikan, meskipun Raden Rangga tetap pada pendiriannya untuk melakukan tapang rame. Memberikan pertolongan kepada siapapun yang memerlukan pertolongannya. Namun kedua anak muda itu sadar sepenuhnya bahwa jalan yang mereka tempuh memang panjang dan penuh dengan bahaya yang mengancam. Tetapi mereka sudah bertekad bulat. Tugas yang dibebankan oleh Panembahan Senapati itu harus mereka lakukan, betapapun rumit dan beratnya, karena petunjuk-petunjuk tentang sasaran yang mereka tuju ternyata sangat sedikit. Namun di sepanjang perjalanan, Raden Rangga sempat memberikan tuntunan kepada Gelagah Putih tentang olah kanuragan. Dengan caranya yang khusus Raden Rangga mampu meningkatkan kemampuan Gelagah Putih. Bahkan kadang-kadang Raden Rangga telah menunjukkan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak dikenali oleh Gelagah Putih. Dengan demikian pengenalan Gelagah Putih terhadap olah kanuragan dan ilmu Jaya Kawijayan menjadi semakin luas. Berlandaskan dengan kemampuan yang memang sudah ada di dalam dirinya, maka Gelagah Putih mampu mengembangkan pengenalannya itu sehingga menjadikan dirinya semakin matang. Aku tidak kehilangan apapun juga dengan memberikan pengetahuan dan pengenalan itu kepadamu, berkata Raden Rangga. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada orang lain yang mengenalinya, maka jika saatnya aku kembali, maka semuanya itu akan lenyap bersama tubuhku yang hancur di dalam pelukan bumi. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia menyahut Raden Rangga sudah mendahului. Jangan cegah aku berbicara tentang hari-hari yang pasti bakal datang itu. Perjalanan ke timur ini rasa-rasanya sebagai jalan pulang kepada asalku. Aku bukannya mencegah Raden Rangga berangan-angan tentang sesuatu yang kurang kita kenali, jawab Gelagah Putih. Tetapi kadang-kadang terasa jantung ini berdegup semakin keras. Aku sadari, jika memang hal itu harus terjadi, tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya, bahkan menundanya meskipun hanya sesisir bawang. Tetapi juga tidak ada seorang pun yang dekat dengan dirinya sampai pada batas yang tidak dapat dihindari itu. Raden Rangga tersenyum. Katanya, Gelagah Putih. Semakin dewasa seseorang, maka ia akan menjadi semakin mapan mempergunakan nalarnya dalam keseimbangannya dengan perasaannya. Karena itu, maka hidupnya akan menjadi mapan karena keseimbangan jiwanya itu menghadapi persoalan apapun juga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Raden Rangga pun meneruskan. Namun segala sesuatu memang harus dikembalikan kepada sumber dari kehidupan ini. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ia merasa seakan-akan sedang berbicara dengan gurunya atau orang yang sebaya dengan gurunya. Ketika ia berpaling dan dilihatnya sekilas anak yang masih terlalu muda berjalan di sampingnya, maka ia memang merasakan kejanggalan itu. Namun Gelagah Putih sudah mengenal Raden Rangga dengan baik. Seorang yang mempunyai sisi kehidupan rangkap. Demikianlah, sambil berjalan menuju ke timur, Gelagah Putih sempat menempa diri. Bahkan kadang-kadang mereka harus berhenti sehari penuh di dalam hutan, jika Raden Rangga didera oleh keinginannya untuk memberitahukan dan menunjukkan sesuatu kepada Gelagah Putih. Sementara Raden Rangga dan Gelagah Putih menyusuri jalan ke arah timur, maka Ki Ajar Laksana justru menuju ke barat. Perjalanan Ajar Laksana dan murid-muridnya justru lebih cepat dari perjalanan Raden Rangga dan Gelagah Putih yang kadang-kadang bahkan berhenti. Namun Ki Ajar Laksana juga tidak dengan serta-merta menuju ke tanah perdikan menoreh. Mereka telah melihat-lihat pula padukuhan dan bulak-bulak. Bahkan daerah yang miring di kaki Gunung Merapi. Dalam perjalanan itu sekaligus mereka mengamati kemungkinan untuk mendapatkan landasan menuju ke Mataram. Orang-orang itu sudah tahu bahwa di Jati Anom terdapat sepasukan prajurit yang kuat. Itulah sebabnya maka kelima orang itu justru ingin berjalan melalui Jati Anom. Mungkin mereka akan mendapat sedikit keterangan tentang pasukan Mataram itu. Ki Ajar Laksana telah memerintahkan 3 orang di antara mereka berjalan agak di depan beberapa puluh langkah, agar mereka tidak nampak berjalan dalam kelompok yang besar, yang dapat menarik perhatian orang lain. Ketika Ki Ajar Laksana lewat di depan sebuah padepokan kecil di tempat yang terpisah dari Kademangan Jati Anom, ia telah tertarik kepada seorang tua yang berjalan sendiri menuju padepokan. Karena itu, maka ketika mereka berpapasan, Ki Ajar sempat bertanya. Kisanak, kau akan pergi kemana di terik panasnya matahari seperti ini? Aku justru dari sawah Kisanak, jawab orang tua itu. Siapakah Kisanak, dan Kisanak akan pergi kemana? Orang yang disebut Ki Ajar Laksana itu termangu-mangu.
Tetapi ia masih bertanya, "Di mana rumahmu?" "Di padukuhan sebelah," jawab orang itu sambil menunjuk sebuah padukuhan, yang justru terletak di belakang padepokan kecil itu, berantara sebuah bulak meskipun tidak terlalu panjang. Oh, Ki Ajar menangguk-angguk. Namun ia bertanya pula, "Siapakah yang tinggal di padepokan itu?" "Aku kira kau juga tinggal di padepokan itu." "Aku memang akan pergi ke padepokan," jawab orang tua itu. "Tetapi untuk mengembalikan cangkul ini, aku telah dipinjami oleh seorang cantrik dari padepokan itu di sawah tadi, ketika cangkulku sendiri patah." Ki Ajar Laksana mengangguk-angguk. Namun ia tidak bertanya lebih jauh lagi. Namun justru orang tua itulah yang bertanya, "Siapakah Kisanak berdua?" Agaknya Kisanak bukan orang Jati Anom. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Aku bukan siapa-siapa. Tetapi pada saat-saat pengembaraanku, aku belum melihat padepokan ini ada di sini." Orang tua yang membawa cangkul itu masih juga bertanya, "Kisanak akan pergi kemana?" Ki Ajar Laksana memandang orang itu sekilas. Namun kemudian jawabnya, "Sekedar melihat-lihat lingkungan yang pernah aku lihat dahulu. Ternyata sudah banyak terjadi perubahan. Tetapi di bagian lain apa yang nampak masih seperti dahulu pernah aku lihat." Orang tua itu mengangguk-angguk. Namun mereka tidak meneruskan pembicaraan karena Ki Ajar Laksana itu meneruskan perjalanannya. Sejenak orang tua itu memperhatikan kedua orang yang berjalan menjauh. Ia tidak melihat tiga orang yang telah berjalan lebih dahulu. Orang tua itu terkejut ketika seorang cantrik menyapanya. "Kau lihat apa, kek?" Oh, orang tua itu menarik nafas. Katanya kemudian, "Aku akan mengembalikan cangkul ini." "Kau perhatikan orang lewat itu?" bertanya cantrik itu. "Ya," jawab orang tua yang akan mengembalikan cangkul itu. Tetapi orang tua itu juga memperhatikan padepokan ini. Katanya, ia belum pernah melihat sebelumnya. "Apakah kau perkenalkan Kiai Gringsing kepada orang itu?" bertanya cantrik itu. "Oh, aku tidak menyebut nama siapapun." "Apakah itu baik jika aku menyebut nama Kiai Gringsing?" bertanya orang tua itu. "Bukan begitu. Mungkin orang itu sudah pernah saling mengenal. Tetapi jika tidak, memang tidak ada salahnya," jawab cantrik itu. Orang itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Aku akan mengembalikan cangkul ini." "Pakai saja dahulu, kek. Bukankah cangkulmu patah? Besok jika kau sudah memiliki yang baru, kau kembalikan cangkul itu kemari." Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih. Jika demikian, biarlah cangkul ini aku bawa pulang." "Silahkan," berkata cantrik itu. Demikianlah, maka orang tua itu pun meninggalkan regol padepokan itu sambil menjinjing cangkul yang tidak jadi dikembalikan ke padepokan. Sementara itu cantrik yang menyapanya itu pun telah memasuki regol. Namun langkahnya tertegun ketika ia melihat Kiai Gringsing berdiri di belakang regol. Ketika Kiai Gringsing melihat cantrik itu agak gugup, maka Kiai Gringsing itu pun berkata, "Aku mendengar percakapan itu. Tidak ada yang menarik bagiku." Oh, cantrik itu pun kemudian melintasi halaman dan pergi ke belakang bangunan induk padepokan kecil itu. Ketika cantrik itu meninggalkannya, Kiai Gringsing justru pergi ke regol. Ketika ia melangkah keluar, maka orang yang berhenti dan berbicara dengan orang tua yang akan mengembalikan cangkul itu sudah menjadi terlalu jauh untuk dapat dikenal wujudnya. Namun Kiai Gringsing tidak banyak memperhatikannya lagi, meskipun memang ada keinginan untuk mengetahui serba sedikit tentang orang itu, yang tentu pernah berada atau mengembara sampai ke Jati Anom. Namun hal itu sudah lama dilakukannya. Tetapi ketika kemudian Kiai Gringsing masuk kembali ke halaman padepokannya, tiba-tiba saja ia teringat kepada Raden Rangga dan Gelagah Putih yang sedang pergi ke timur, sementara menurut dugaan Kiai Gringsing orang itu justru datang dari arah timur. Tiba-tiba terbersit satu pertanyaan. Apakah ada hubungan antara kepergian Raden Rangga dan Gelagah Putih dengan orang itu? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada diri sendiri. Jalan di depan padepokan itu adalah jalan yang dilalui oleh banyak orang. Termasuk orang yang berbicara dengan orang tua itu. Kiai Gringsing pun kemudian berusaha untuk melupakannya.
Ia tidak mau melihat hubungan antara orang itu dengan Raden Rangga dan Gelagah Putih hanya karena keresahan di hatinya sendiri. Namun ia justru berkata kepada diri sendiri, seandainya aku mempunyai kemampuan mengurai arti dari satu isyarat di dalam diri ini, mungkin aku dapat melihat apa yang mungkin terjadi pada getar isyarat ini. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin melupakannya saja. Karena itu, maka ia pun telah pergi ke kebun dan melihat-lihat ikan yang berenang di kolam yang berair jernih. Tetapi terasa getaran perasaannya itu masih saja membelitnya. Bahkan muncul pula tiba-tiba satu keinginan untuk melihat keluarga Gelagah Putih yang ditinggalkan. Bukan di Banyu Asri, tetapi di Tanah Perdikan Menoreh. Sudah lama aku tidak pergi ke Menoreh, berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu pun sudah agak lama tidak datang ke padepokan ini. Seharusnya ia sudah waktunya untuk bergantian membawa kitab yang masih saja ada pada Suandaru. Namun Kiai Gringsing pun mengerti, bahwa jika Agung Sedayu mengambil kitab tentang ilmu yang sebagian telah dikuasainya, sebenarnya tidak banyak artinya, karena Agung Sedayu memiliki kurnia kemampuan mengingat sangat tajam atas apa yang pernah menjadi perhatiannya, meskipun untuk hal lain ia masih juga dihinggapi sifat kebanyakan orang, lupa. Tetapi Agung Sedayu ingat semua pengertian yang tergores di dalam kitab itu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Yang kemudian tergetar di hatinya adalah kerinduan seorang guru kepada muridnya yang sudah agak lama tidak dilihatnya. Bagaimanapun juga Kiai Gringsing ingin menyisihkan untuk sementara perasaan rindunya kepada keluarga di Tanah Perdikan Menoreh, namun rasa-rasanya keinginan itu justru semakin mendesak. Namun tiba-tiba saja ia berdesis. Apa salahnya jika aku berjalan-jalan ke Tanah Perdikan Menoreh barang 1 atau 2 pekan? Padepokan ini tidak akan mengalami kesulitan apapun jika aku tinggalkan untuk sementara. Anak-anak sudah dapat mengurus sawah dan pategalan. Sementara itu tidak ada persoalan dengan siapapun juga yang sedang berlangsung. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Keinginan itu begitu mendesaknya, sehingga ia berkata kepada diri sendiri. Inilah sifat orang-orang yang menjadi semakin tua. Keinginannya kadang-kadang muncul tanpa alasan dan sulit untuk dicegah. Karena itu maka Kiai Gringsing pun kemudian justru kembali ke bangunan induk padepokan kecilnya. Dipanggilnya Cantrik yang tertua di antara kawan-kawannya. Besok aku akan pergi, berkata Kiai Gringsing. Kemana Kiai? Bertanya Cantrik itu. Aku akan pergi ke Sangkal Putung, dan terus ke Tanah Perdikan Menoreh, jawab Kiai Gringsing. Cantrik itu mengangguk-angguk. Tetapi terlontar pula pertanyaan. Apakah Kiai akan pergi seorang diri? Kiai Gringsing tersenyum. Jawabnya. Ya. Bukankah aku terbiasa mengembara seorang diri? Tetapi pada saat Kiai masih muda, jawab Cantrik itu. Kiai Gringsing tertawa. Tetapi ia tidak mengelak. Juga terhadap perasaan sendiri. Ia memang sudah menjadi semakin tua. Namun justru karena itu, maka ia ingin segera menemui murid-muridnya. Ia ingin sedikit memacu agar murid-muridnya menguasai ilmunya sebanyak-banyak sebelum saatnya ia harus dipanggil kembali. Karena Kiai Gringsing sadar, bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari perjalanan kembali ke sumbernya. Demikianlah, maka Kiai Gringsing itu telah mempersiapkan dirinya. Memang tidak banyak yang akan dibawanya sebagaimana masa-masa sebelumnya jika ia pergi. Sebungkus kecil ganti pakaian yang hanya sepengadek. Seperti yang dikatakannya, maka di pagi hari berikutnya, Kiai Gringsing sudah siap untuk berangkat ke Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi seperti yang dikatakannya, maka ia akan singgah lebih dahulu ke Sangkal Putung. Seekor kuda telah disiapkan oleh Cantrik yang tertua di padepokan itu. Bahkan ketika Kiai Gringsing siap untuk berangkat, Cantrik itu masih juga bertanya. Apakah tidak ada seorang pun yang Kiai perintahkan untuk ikut? Kiai Gringsing menggeleng sambil tersenyum. Sudahlah. Aku titip saja padepokan ini. Jaga baik-baik dan pelihara semua tanaman dengan sungguh-sungguh. Juga tanaman yang ada di sawah dan di pategalan. Cantrik itu mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah Kiai. Kami akan melakukannya dengan baik. Tetapi bahwa Kiai pergi seorang diri agaknya akan merasa sepi di jalan. Juga jika Kiai memerlukan sesuatu, tidak ada yang dapat membantu Kiai. Kiai Gringsing memandang Cantrik itu dengan tatapan mata seorang tua. Katanya,
Terima kasih. Tetapi perjalanan kali ini adalah perjalanan yang pendek, sehingga agaknya aku tidak akan mengalami kesulitan apapun di perjalanan. Perjalanan dari Sangkal Putung ke Tanah Perdikan adalah perjalanan yang dekat, melalui jalan yang sudah menjadi ramai. Demikianlah maka Kiai Gringsing pun kemudian telah meninggalkan padepokannya. Seorang diri di atas punggung kuda. Beberapa orang cantrik yang melihatnya ternyata telah disentuh oleh perasaan yang aneh. Mereka melihat seorang tua yang pergi seorang diri di atas punggung kuda. Namun mereka telah menenangkan hati mereka sendiri. Tetapi orang tua itu adalah Kiai Gringsing. Sebenarnya bahwa Kiai Gringsing telah meninggalkan padepokan itu. Kudanya tidak berlari terlalu cepat. Perjalanannya memang tidak terlalu berat, karena jalan ke Sangkal Putung dan ke Tanah Perdikan Menoreh telah merupakan jalan yang ramai dan semakin baik. Seandainya Kiai Gringsing tidak ingin singgah di Sangkal Putung, maka ia dapat menempuh jalan yang lebih pendek. Melalui jalan yang melingkari lambung Merapi itu akan dapat menempuh jalan pintas. Dan ternyata jalan itu pula lah yang dilalui oleh Ki Ajar Laksana yang menuju pula ke Tanah Perdikan Menoreh. Dalam pada itu, selagi sekelompok orang menuju ke Tanah Perdikan Menoreh, serta Kiai Gringsing yang akan singgah lebih dahulu ke Sangkal Putung untuk selanjutnya juga menuju ke Tanah Perdikan Menoreh, Raden Rangga dan Gelagah Putih telah meneruskan perjalanannya ke timur. Mereka berusaha untuk sampai ke daerah yang akan dapat menjadi pancadan mendekati sasaran. Perguruan Nagaraga yang tidak begitu dikenalnya. Namun pada saat keduanya menjadi semakin jauh dari Mataram, justru sekelompok orang telah mencari Gelagah Putih ke Tanah Perdikan Menoreh. Sementara itu, Kiai Gringsing pun telah melintasi jalan-jalan bulak menuju ke Sangkal Putung. Tidak ada kesulitan di perjalanan. Karena itu, maka jalan menuju ke Sangkal Putung itu ditempuhnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apalagi hari masih pagi. Udara terasa segar, sementara ujung batang jagung di sawah masih basah digayuti titik-titik embun. Ternyata jalan menuju Sangkal Putung sudah menjadi demikian ramai. Tetapi Kiai Gringsing telah memilih jalan yang justru agak sepi, menelusuri tepi hutan. Namun ternyata banyak juga orang yang memilih jalan itu. Meskipun jalan itu berada di pinggir hutan yang masih dihuni binatang buas, namun agaknya binatang-binatang buas lebih senang memburu mangsanya jauh ke bagian yang lebih dalam lagi. Karena itu maka jarang sekali terjadi, seekor harimau nampak oleh orang-orang yang lewat, meskipun jalan sepi. Tetapi biasanya orang yang lewat pun jarang sekali yang seorang diri. Ketika Kiai Gringsing sampai di Sangkal Putung, kebetulan Swandaru tidak ada di rumah. Ki Demang dan Pandang Wangilah yang menyambutnya dan mempersilahkannya naik ke pendapa, sementara Pandan Wangi telah memerintahkan seorang pengawal untuk menyusulnya. Kakang Swandaru sedang berada di padukuhan sebelah, berkata Pandan Wangi. Padukuhan itu sedang merencanakan memperluas jaringan parit yang membelah Bulak Panjang, yang kadang-kadang memang mengalami kekurangan air. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya. Jika memang sedang sibuk, aku kira Swandaru tidak perlu dijemput. Kakang hanya menunggui saja, berkata Pandan Wangi. Kiai Gringsing mengangguk. Katanya. Sebenarnya lah aku hanya singgah sebentar. Kiai akan pergi kemana? Bertanya Ki Demang. Aku akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh, jawab Kiai Gringsing. Apakah ada keperluan yang penting Kiai? Bertanya Ki Demang pula. Kiai Gringsing menggeleng. Jawabnya sambil tersenyum. Tidak Ki Demang. Tidak ada apa-apa. Hanya tiba-tiba saja aku ingin menengok Agung Sedayu. Atau barangkali lebih tepat, aku sudah terlalu lama terkungkung di padepokanku. Sementara itu kebiasaanku mengembara masih juga mempengaruhi perasaanku. Itulah agaknya salah satu sebab bahwa aku untuk 1-2 pekan ingin keluar dari padepokan. Ki Demang mengangguk-angguk. Sementara itu Pandan Wangi bertanya. Apakah maksud Kiai, Kiai akan membawa Kakang Swandaru untuk menyertai Kiai? Aku hanya akan menawarkannya, berkata Kiai Gringsing. Tetapi jika Swandaru sedang sibuk, maka tidak ada salahnya jika aku pergi sendiri. Pandan Wangi mengerutkan keningnya, sementara itu Kiai Gringsing berkata sambil tersenyum. Agaknya perasaanmu tidak ubahnya dengan beberapa orang cantrik di padepokan. Agaknya mereka tidak sampai hati melepaskan seorang tua untuk menempuh perjalanan seorang diri. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Maaf Kiai.
Agaknya Kiai benar. Aku memang merasa demikian, jika aku hanya sekedar melihat wujud kewadagan Kiai, meskipun aku harus mempercayai penalaranku, bahwa orang tua itu adalah Kiai Gringsing. Kiai Gringsing tertawa. Katanya, bukan apa-apa. Tetapi aku memang sudah berpengalaman menempuh pengembaraan yang panjang, apalagi hanya ke tanah perdikan menoreh yang sudah aku jalani berpuluh bahkan beratus kali. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa Kiai Gringsing adalah orang yang lain dari orang kebanyakan. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian Swandaru pun telah datang pula. Ia pun bergegas naik ke pendapa. Demikian ia duduk, ia pun langsung bertanya. Apakah ada perintah guru untukku? Kiai Gringsing tersenyum sambil menggeleng. Tidak Swandaru. Tidak ada apa-apa. Oh, Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Syukurlah. Aku kira ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan. Kiai Gringsing masih menggeleng. Namun ia pun kemudian menyatakan niatnya untuk pergi ke tanah perdikan menoreh. Aku hanya ingin singgah dan menanyakan kepadamu, apakah kau juga ingin pergi ke tanah perdikan, berkata Kiai Gringsing. Swandaru mengerutkan keningnya. Ia memang berpikir sejenak. Namun kemudian katanya. Sebenarnya aku ingin mengantar guru. Tetapi aku sedang mempersiapkan satu kerja besar di padukuhan sebelah yang kadang-kadang mengalami kekeringan. Tetapi bukankah tugas itu untuk sepekan dua pekan dapat dilakukan oleh anak-anak? Pandan Wangi menyela. Swandaru termangu-mangu sejenak. Namun katanya. Jika perencanaannya sudah selesai, justru aku dapat meninggalkannya. Kini kami justru sedang menyusun perencanaannya. Pandan Wangi agaknya masih ingin mengatakan sesuatu. Namun Kiai Gringsing mendahuluinya. Baiklah. Jika kau sibuk Swandaru, aku akan pergi sendiri. Perjalanan ke tanah perdikan bukan perjalanan yang berat. Jika aku singgah, bukan semata-mata ingin mencari kawan di perjalanan. Tetapi barangkali ada pesan Pandan Wangi untuk ayahnya. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba ia berkata kepada Swandaru. Kakang, aku sudah agak lama tidak datang ke tanah perdikan. Sebenarnya lah bahwa aku memang rindu kepada ayah. Apakah kakang mengizinkan jika aku menyertai Kiai Gringsing untuk pergi barang sepekan? Swandaru mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya. Jika kau ingin, baiklah. Ada juga baiknya bagi guru yang sudah semakin tua untuk menemaninya di perjalanan. Meskipun hanya sekedar kawan berbincang. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Namun nampaknya Swandaru memang tidak berkeberatan. Sementara itu Ki Demang pun berkata. Tetapi bukankah Kiai tidak akan terlalu lama di tanah perdikan? Tidak Ki Demang, jawab Kiai Gringsing. Mungkin hanya sepekan. Paling lama 2 pekan. Hanya sekedar melepas kerinduan. Swandaru mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Guru, apakah Kakang Agung Sedayu sudah jemu mempelajari ilmu yang guru wariskan kepada kami berdua? Kiai Gringsing justru termangu-mangu. Ia tidak segera mengetahui maksud Swandaru. Namun kemudian Swandaru berkata. Tetapi sebenarnya bagiku kebetulan sekali, karena kitab guru untuk waktu yang jauh lebih panjang ada padaku. Dengan demikian aku mendapat kesempatan untuk mempelajarinya lebih banyak dari Kakang Agung Sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Jawabnya. Mungkin bukan karena jemu. Agung Sedayu mempunyai kebiasaan yang aku kenal. Jika ia sedang menekuni sesuatu, maka ia baru akan selesai jika ia menganggap bahwa yang dilakukan itu sudah cukup. Demikian pula dengan ilmu yang diwarisinya dari kitab itu. Ia tentu sedang menekuni salah satu di antaranya. Ia baru akan datang meminjamnya lagi jika ia merasa bahwa yang satu itu sudah cukup dipahami. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya. Ada juga baiknya sifat Kakang Agung Sedayu. Tetapi nampaknya ia tidak begitu bergairah. Meskipun ia menekuni salah satu bab di antara berjenis ilmu itu, bukankah kadang-kadang ia masih juga memerlukan tuntunan? Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Agaknya ia memang masih memerlukannya. Memang sebaiknya jika ia menekuni ilmu itu dengan menghadapi tuntunannya.
Jika demikian, apakah guru akan membawa kitab itu? Tetapi pada saatnya aku akan mengambilnya, atau syukurlah jika Kakang Agung Sedayu sempat menengok Kiai sambil membawa kitab itu. Sebenarnya aku pun sedang mempelajari satu hal yang ingin aku sempurnakan. Tetapi aku tidak mau disangka ingin menyimpan kitab itu tanpa memberi kesempatan kepada Kakang Agung Sedayu sehingga jika mengalami kelambatan, akulah yang dianggap bersalah dan menghambatnya, berkata Swandaru. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa sebenarnya Swandaru menginginkan kitab itu untuk seterusnya ada padanya. Tetapi ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah seorang saudara seperguruan yang baik, yang tidak mementingkan diri sendiri. Namun Kiai Gringsing tidak menolak. Katanya, "Baiklah. Biarlah aku membawanya dan meninggalkan kitab itu di Tanah Perdikan untuk beberapa bulan." "Jika demikian Kiai," berkata Pandan Wangi, "sebaiknya Kiai berangkat besok. Dengan demikian aku mendapat kesempatan untuk dengan tidak tergesa-gesa membenahi diri dan barangkali selembar dua lembar pakaian." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Aku tahu, biasanya seorang perempuan lebih lama memerlukan waktu untuk bersiap-siap jika akan bepergian, meskipun perempuan itu Pandan Wangi." Pandan Wangi tertawa. Katanya, "Jika perlu, aku dapat pergi sekarang juga. Tetapi bukankah Kiai tidak tergesa-gesa?" "Ya. Aku tidak tergesa-gesa," jawab Kiai Gringsing. Dengan demikian Kiai Gringsing telah bermalam semalam di Sangkal Putung. Sementara itu Pandan Wangi telah membenahi bukan saja dirinya sendiri, tetapi juga memberikan beberapa pesan kepada pembantunya di Kademangan, bagaimana ia harus melayani Swandaru. Kesenangannya jika ia makan dan kebiasaannya untuk minum justru jangan terlalu panas. Meskipun pembantunya itu juga sudah melakukannya untuk waktu yang cukup lama, tetapi Pandan Wangi tidak mau Swandaru dicemaskannya. Dalam pada itu, Swandaru dapat memanfaatkan kehadiran gurunya yang hanya semalam. Swandaru mempersilahkan Kiai Gringsing untuk berada di sanggarnya. Swandaru ingin mendapat tuntunan dari perkembangan ilmunya yang menggetarkan. Kemampuan Swandaru untuk membangkitkan tenaga dalam ternyata sulit dicari bandingnya. Kekuatannya bagaikan mekar berlipat ganda. Meskipun tanpa disadarinya sepenuhnya, ternyata Swandaru juga telah memanfaatkan kekuatan getar di sekitar dirinya yang dihisapnya dan dibentuknya dengan kemampuan ilmunya menjadi tenaga pendorong pada tenaga cadangannya, sehingga kekuatannya melampaui kekuatan yang dapat dicapai oleh kebanyakan orang. Ujung cambuk Swandaru benar-benar mampu membelah dan menghancurkan batu hitam. Apalagi kulit daging seseorang. Kiai Gringsing yang menyaksikannya mengangguk-angguk. Katanya, "Dahsyat sekali Swandaru. Kau tekuni ilmumu yang mampu mengungkap kekuatan yang jarang ada bandingnya. Tetapi kau dapat mencobanya tidak mempergunakan cambukmu, tetapi dengan tanganmu. Namun tentu saja tidak dengan serta-merta. Aku yakin bahwa kekuatan wadakmu melampaui kekuatan wadak orang kebanyakan. Tetapi kau dapat membentuk wadakmu untuk kepentingan itu. Kau bentuk sisi telapak tanganmu yang akan mampu kau pergunakan sebagaimana ujung cambukmu. Sebab bagaimanapun juga lekatnya cambuk itu padamu, ada kalanya cambuk itu terpisah juga daripadamu." Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti guru. Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan aku berhasil." Usaha itu dapat kau lakukan bersamaan dengan usaha untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu. Meskipun kau tidak sampai pada tingkat kekebalan, namun kau tidak akan cepat menjadi goyah karena benturan-benturan yang keras dengan orang-orang berilmu tinggi. Agaknya ilmu kini semakin mekar, dan orang berilmu pun menjadi semakin banyak. Namun sayang bahwa perkembangan ilmu itu tidak dibarengi dengan perkembangan peradaban, sehingga justru yang terjadi adalah sebaliknya dari pemanfaatan ilmu itu bagi kemanusiaan. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti guru. Aku akan meningkatkan kemampuanku dan mencoba untuk membentuk unsur-unsur kewadaganku sebagaimana guru katakan. Mudah-mudahan kau berhasil. Sementara itu kau pun harus melihat gejala perkembangan ilmu Pandan Wangi. Ia mulai dengan kekuatan yang barangkali mempunyai ungkapan yang berbeda dengan kau," berkata Kiai Gringsing. Swandaru mengangguk kecil. Ia memang melihat perkembangan ilmu Pandan Wangi yang berbeda dengan cara dan sifat dari perkembangan ilmunya. Namun dalam pada itu ia menjawab,
dasar dari ilmu kami memang berbeda. Sifat Pandan Wangi sebagai seorang perempuan dan aku sebagai laki-laki menurut kodratnya memang berbeda. Karena itu, perkembangan ilmu kami juga berbeda. Aku memang melihat usaha Pandan Wangi untuk mengimbangi kekurangannya pada kekuatan, khususnya mengenai bentuk dan kemampuan wadaknya, dengan dukungan kekuatan lewat getaran yang dilontarkan dari wadaknya meniti kekuatan yang ada di sekitarnya, menggapai sasaran. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ternyata Swandaru telah mengamati ilmu Pandan Wangi meskipun hanya dari segi wujudnya saja. Namun itu sudah merupakan satu hal yang baik. Apalagi apabila keduanya dapat berlatih bersama untuk dapat saling mempengaruhi dan saling menyadap. Namun untuk melakukannya diperlukan pertimbangan, pengamatan dan usaha yang hati-hati. Jika hal itu dilakukan dengan serta-merta tanpa memperhitungkan imbangan dari ilmu keduanya, maka akibatnya akan dapat terjadi tidak sebagaimana diharapkan. Demikianlah, malam itu Swandaru mendapat beberapa petunjuk dari gurunya. Perkembangan ilmunya yang memang pesat akan menjadi semakin mapan. Lewat tengah malam, Swandaru mempersilahkan gurunya untuk beristirahat. Besok gurunya masih akan menempuh perjalanan meskipun tidak terlalu jauh. Sementara itu, di dalam sanggar dan latihan-latihan yang pendek itu Swandaru seakan-akan memang merasakan bahwa bagaimanapun juga unsur wadak ikut menentukan betapa tinggi ilmu seseorang, namun jika datang saatnya kemampuan wadaknya menjadi susut, maka ilmunya pun akan menjadi susut pula. Di pagi hari berikutnya sebelum matahari terbit, Pandan Wangi telah bersiap. Demikian pula dengan Kiai Gringsing. Keduanya akan menempuh perjalanan sebelum panas matahari mulai menyengat. Ki Demang dan Swandaru mengantar keduanya sampai ke gerbang Kademangan. Kemudian setelah sekali lagi mereka minta diri, maka keduanya pun meninggalkan Kademangan Sangkal Putung menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Karena hari masih remang-remang, maka belum banyak orang yang keluar dari halaman rumah mereka, sehingga tidak banyak pula orang yang melihat kepergian Pandan Wangi bersama Kiai Gringsing menuju ke Tanah Perdikan Menoreh itu. Dalam pada itu, keduanya setuju untuk menempuh perjalanan tanpa melalui Mataram, sehingga mereka tidak akan perlu berhenti apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang kebetulan pernah mereka kenal. Sebenarnya lah perjalanan menuju ke Tanah Perdikan Menoreh bukan perjalanan yang jauh. Apalagi mereka sudah terbiasa hilir mudik. Karena itu, maka Kiai Gringsing dan Pandan Wangi pun tidak merasakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan yang melelahkan. Keduanya ternyata tidak mengalami gangguan di perjalanan. Meskipun demikian jika mereka berpapasan dengan orang-orang berkuda lainnya, orang-orang itu sempat juga berpaling ke arah Pandan Wangi. Agaknya seorang perempuan yang berkuda dengan pakaian sebagaimana dikenakan oleh Pandan Wangi memang belum banyak dilakukan orang. Meskipun demikian, tidak ada juga yang menyapanya. Orang-orang yang berpapasan itu hanya memandanginya sekilas. Memang ada yang tertarik bukan saja melihat pakaian Pandan Wangi, tetapi juga sebagai seorang perempuan yang cantik. Dua orang anak muda yang berkuda justru telah berhenti. Mereka memandang Pandan Wangi dengan hampir tidak berkedip. Bahkan seorang di antaranya tiba-tiba saja telah bersiul panjang. Pandan Wangi memang berpaling sekilas. Tetapi ia pun kemudian tidak menghiraukan lagi ketika dilihatnya dua orang anak muda yang berhenti di pinggir jalan. Namun anak muda itu pun telah meneruskan perjalanan mereka ke arah yang berlawanan, meskipun keduanya masih juga membicarakan seorang perempuan cantik yang berkuda dengan mengenakan pakaian yang tidak banyak dipakai. Perempuan itu mengenakan pakaian laki-laki, berkata salah seorang. Tetapi perempuan yang aneh-aneh begitu biasanya berbahaya, berkata kawannya. Ia hanya dikawani oleh seorang laki-laki tua, desis anak muda yang pertama. Yang kita lihat memang demikian, tetapi siapa tahu bahwa ada orang lain yang siap untuk menjebak kita jika mendekatinya, sahut kawannya. Yang lain mengangguk-angguk. Namun terasa tengkuk mereka meremang. Mereka memang pernah mendengar bahwa kadang-kadang seorang perempuan dengan sengaja telah menarik perhatian orang. Namun jika orang yang tertarik kepadanya berusaha untuk mengganggunya, maka tiba-tiba saja beberapa orang laki-laki kasar dan bersenjata telah mengepung, dan kemudian menuntut sesuatu yang tidak masuk akal. Sementara itu, Pandan Wangi dan Kiai Gringsing telah menjadi semakin mendekati Kali Praga. Mereka telah melintasi jalan yang berbelok ke Mataram ketika matahari sudah memanjat semakin tinggi di langit. Namun mereka justru mengambil jalan ke arah yang lain, yang langsung menuju ke penyeberangan Kali Praga.
Ketika matahari berada di puncak, maka mereka telah menyusuri jalan yang langsung sampai ke tempat penyeberangan. Sejenak Kiai Gringsing memandang ke depan. Dilihatnya Kali Praga mengalir dengan arusnya yang tenang, namun nampak betapa besar tenaga air yang terkandung di dalamnya. Kita sudah sampai ke Kali Praga, berkata Kiai Gringsing. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Perjalanan mereka termasuk perjalanan yang lambat. Namun justru karena itu, rasa-rasanya Pandan Wangi telah mendapatkan kesegaran baru. Untuk waktu yang agak lama ia tidak melihat keluar batas dari kademangannya. Karena itu maka perjalanannya itu pun memberikan suasana yang berbeda dari suasana yang dihadapinya sehari-hari. Meskipun Pandan Wangi merasa kecewa juga, bahwa ia tidak dapat pergi bersama suaminya yang sedang sibuk, namun ia akan dapat bertemu dengan keluarganya di Tanah Perdikan. Bukankah aku tidak akan lama pergi, berkata Pandan Wangi di dalam hatinya. Sejenak kemudian mereka sudah berada di tepian. Sebuah rakit baru saja berangkat dari tepian timur menyeberang ke barat. Karena itu, maka mereka harus menunggu rakit berikutnya. Rakit yang beberapa saat menunggu sampai mendapat penumpang yang cukup untuk dibawa menyeberang. Kiai Gringsing dan Pandan Wangi pun kemudian telah naik ke sebuah rakit, meskipun rakit itu tidak akan segera berangkat. 1-2 orang yang lain berturut-turut telah naik pula. Namun mereka masih harus dengan sabar menunggu. Dalam pada itu, seorang yang berpakaian lebih baik dari orang-orang lain nampaknya tidak senang melihat 2 ekor kuda di atas rakit. Karena itu, kepada tukang satang yang masih menunggu ia pun bertanya. "Hei, siapakah yang membawa kuda itu?" Tukang satang itu pun termangu-mangu. Namun di luar sadarnya ia memandang ke arah Kiai Gringsing dan Pandan Wangi yang telah duduk di sebelah kuda mereka itu. "Oh, agaknya kalian berdua," desis orang itu. Lalu katanya. "Aku adalah saudagar emas berlian yang setiap kali melintasi Kali Praga untuk pergi ke Mataram. Aku tidak senang naik rakit bersama-sama dengan 2 ekor kuda." Kiai Gringsing dan Pandan Wangi sama sekali tidak menjawab. Mereka justru memandang tukang satang yang bertanggung jawab atas para penumpang. Tetapi sebelum tukang satang itu menjawab, saudagar itu pun telah berkata, "Sebaiknya kalian tidak naik rakit bersamaku. Meskipun seorang di antara kalian berdua adalah seorang perempuan yang cantik, yang mula-mula aku kira seorang laki-laki, menilik pakaian yang kau pakai itu." "Ki Saudagar," berkata tukang satang. Mereka telah naik lebih dahulu dari Ki Saudagar. Dan bukankah hal seperti ini merupakan hal yang wajar saja? Bukankah rakit-rakit yang lain juga sering membawa kuda, bahkan bukan kuda tunggangan sekalipun? "Iya," jawab Ki Saudagar. "Tetapi aku ingin tidak naik rakit bersama 2 ekor kuda. Kalau pemiliknya, boleh saja naik rakit bersamaku. Tetapi kudanya tidak." Tukang satang itu menjadi bingung. Sementara Ki Saudagar itu dengan wajah tengadah berkata, "Jika kau merasa dirugikan, maka biarlah aku mengganti berupa upahmu membawa 2 ekor kuda." Tukang satang itu memandang Kiai Gringsing, Pandan Wangi dan saudagar itu berganti-ganti. Ia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak dapat mengusir kedua orang yang membawa 2 ekor kuda itu. Namun ia pun merasa cemas melihat sikap saudagar yang agaknya keras kepala itu. Namun adalah di luar dugaan, bahwa Kiai Gringsing tiba-tiba telah bangkit dan berkata kepada tukang satang. "Baiklah Kisanak. Jika kuda kami mengganggu, kami akan turun saja. Kami akan ikut rakit yang berikutnya." Oh, tukang satang itu justru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Terima kasih atas sikap Kisanak. Bukan maksudku mengusir Kisanak. Tetapi sikap Kisanak telah meringankan bebanku." Kiai Gringsing pun kemudian bangkit bersama Pandan Wangi yang menjadi cemberut. Pandan Wangi agaknya mempunyai pendirian yang berbeda. Tetapi ia tidak berani menentang maksud Kiai Gringsing. Sehingga karena itu, ketika Kiai Gringsing menuntun kudanya turun dan meloncat ke tepian, Pandan Wangi pun berbuat serupa. Tetapi ketika keduanya sudah di tepian, saudagar itu meloncat turun pula sambil berkata, "Heh, anak manis. Biarlah kakekmu saja yang membawa kedua ekor kuda itu dengan rakit berikutnya. Kau dapat bersamaku ikut dalam rakit itu. Aku akan membayar semua upah kalian termasuk kuda kalian, di rakit ini dan di rakit berikutnya." Wajah Pandan Wangi menjadi tegang.
Namun ia berusaha menguasai dirinya, sementara Kiai Gringsinglah yang menjawab. Maaf Kisanak. Cucuku ini memang seorang pemalu dan barangkali penakut. Biarlah ia berada di rakit bersamaku. Silahkan Ki Saudagar menyeberang lebih dahulu. Jangan bodoh, berkata saudagar itu. Aku akan membayar upah bagi kalian. Atau barangkali kau ingin lebih dari itu? Saudagar itu maju selangkah mendekati Pandan Wangi. Namun Pandan Wangi bergeser surut, dan bahkan kemudian sambil menuntun kudanya Pandan Wangi berada di belakang Kiai Gringsing. Heh, kakek. Katakan kepada cucumu. Jika ia ingin sesuatu, aku adalah saudagar emas dan permata, berkata saudagar itu. Ah, desis Kiai Gringsing. Ki Saudagar telah membuka rahasia sendiri. Apakah Ki Saudagar tidak takut terdengar oleh barangkali orang-orang jahat? Bukankah dengan demikian mereka akan dapat merampok Ki Saudagar? Tetapi saudagar itu tertawa. Katanya, aku tidak gentar seandainya aku bertemu dengan 5 orang perampok yang paling garang sekalipun. Seorang yang telah berani menyebut dirinya saudagar emas, intan dan permata, adalah orang yang telah berani menghadapi akibat dari sebutan itu. Jika tidak, lebih baik berdagang sambil bersembunyi-sembunyi. Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun ketika ia berpaling ke arah Pandan Wangi, dilihatnya wajah Pandan Wangi menjadi merah. Sementara itu Ki Saudagar itu berkata pula, kau tidak saja menarik karena wajahmu, tetapi juga pakaianmu. Menilik pakaianmu, kau tentu bukan perempuan sebagaimana perempuan kebanyakan. Namun justru karena itu, aku ingin mengenalmu lebih banyak. Mungkin kau murid sebuah perguruan, atau mungkin kau hanya sekedar ingin dianggap aneh. Sudahlah Kisanak, berkata Kiai Gringsing. Rakit itu sudah hampir penuh. Silahkan Kisanak naik. Nanti aku akan naik rakit berikutnya, karena Kisanak tidak mau berakit bersama kuda-kuda kami. Tetapi aku ingin mengetahui, siapakah perempuan itu, berkata saudagar itu. Cucuku, jawab Kiai Gringsing. Perempuan ini adalah cucuku. Ya, cucumu. Tetapi apakah perempuan ini punya keluarga yang lain, yang barangkali dapat memberikan satu ciri kepadaku, bertanya saudagar itu. Ki Saudagar, berkata Kiai Gringsing. Ki Saudagar tentu sudah menjelajahi daerah yang luas. Apakah Ki Saudagar pernah sampai ke Sangkal Putung? Sangkal Putung, ulang saudagar itu. Hampir setiap hari aku lewati Sangkal Putung. Aku sudah menjelajahi Kudus, Demak, Pati dan daerah pesisir utara. Juga daerah Madiun, Panaraga dan daerah timur yang lain. Barangkali Kisanak mengenal 1-2 orang terpenting di Sangkal Putung, bertanya Kiai Gringsing pula. Siapa? Bertanya Ki Saudagar dengan kerut di dahi. Pergi ke Tanah Perdikan, berkata Kiai Gringsing. Perempuan ini, cucuku, adalah istri anak Demang Sangkal Putung, jawab Kiai Gringsing. Swandaru, bertanya Ki Saudagar dengan wajah yang tegang. Ya. Perempuan ini adalah istrinya, jawab Kiai Gringsing. Oh, tiba-tiba sikap orang itu berubah. Aku sudah pernah sedikit mengenal Swandaru. Namanya yang sudah sering aku dengar. Aku memang sudah pernah bertemu 1 kali. Tetapi aku tidak terlalu akrab. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya. Sementara itu, siapakah nama Ki Saudagar? Oh, aku kira tidak perlu, jawab saudagar itu. Namun kemudian, baiklah, jika kau tidak mau berakit bersamaku, aku akan mendahului. Salamku buat Swandaru Geni dari Sangkal Putung itu. Ki Saudagar tidak menunggu jawaban Kiai Gringsing. Ia pun dengan cepat meloncat ke atas rakit dan berkata kepada tukang satang. Berangkat sekarang. Masih dapat memuat beberapa orang lagi Ki Saudagar, jawab tukang satang. Aku akan memberi upah lipat, jawab Ki Saudagar itu. Pergi ke Tanah Perdikan, berkata Kiai Gringsing. Tukang satang itu menjadi bingung. Tetapi karena saudagar itu bersedia membayar lipat, maka meskipun rakitnya masih dapat memuat 2-3 orang lagi, tetapi rakit itu pun segera saja meninggalkan tepian, setelah tali penambatnya dilepas. Beberapa orang tukang satang mendorong rakit itu dengan satangnya, sehingga rakit itu segera bergeser ke tengah, mengikuti arah yang condong menyilang arus air Kali Praga. Ki Saudagar yang berdebar-debar itu menarik nafas dalam-dalam. Kepada dirinya sendiri ia berkata,
Jika perempuan itu istri Swandaru, tentu perempuan itulah yang disebut Pandanwangi. Tiba-tiba saja ia mengingat-ingat, apakah perempuan itu membawa pedang rangkap sebagaimana sering dikatakan orang tentang istri Swandaru, menantu Ki Demang Sangkal Putung itu. Terasa bulu tengkuk Ki Saudagar itu meremang. Perempuan itu tidak nampak membawa sepasang pedang. Tetapi mungkin disembunyikan di balik kain panjangnya yang dikenakannya sebagaimana seorang laki-laki mengenakan kain panjang dengan celana komprang di dalamnya. Untunglah perempuan itu belum berbuat sesuatu. Menurut pendengarannya sebagai seorang saudagar yang sering menjelajahi berbagai tempat, maka Pandanwangi adalah seorang perempuan yang memiliki kemampuan yang jarang ada bandingnya. Bahkan laki-laki yang berilmu tinggi pun mampu ditundukkannya. Sementara itu rakit yang ditumpangi oleh Ki Saudagar itu pun menjadi semakin jauh ke tengah. Sementara itu Kiai Gringsing dan Pandanwangi masih menunggu rakit berikutnya yang akan membawanya menyeberang. Kenapa dengan orang itu, tiba-tiba saja Pandanwangi bertanya kepada Kiai Gringsing. Kiai Gringsing menggeleng. Jawabnya, entahlah. Tetapi orang itu tentu pernah mendengar nama suamimu, sehingga ia terpengaruh juga oleh nama Swandaru. Pandanwangi mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Ki Saudagar itu selain menjadi silau oleh nama Swandaru, ia pun menjadi berdebar-debar karena menurut pengertiannya, perempuan yang dihadapinya itu adalah Pandanwangi. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan Pandanwangi pun telah berada di rakit berikutnya. Bersama beberapa orang yang lain, maka mereka pun telah menyeberangi Kali Praga menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Ketika mereka sampai di seberang, maka mereka sudah tidak melihat lagi Ki Saudagar yang menolak naik rakit bersama dengan 2 ekor kuda milik Kiai Gringsing dan Pandanwangi. Agaknya Ki Saudagar itu telah meninggalkan tepian dengan tergesa-gesa. Meskipun ia mengatakan bahwa ia tidak gentar menghadapi 5 orang perampok yang garang, tetapi mendengar nama Swandaru, orang itu menjadi pucat. Tetapi ternyata yang telah mendengar Kiai Gringsing menyebut anak Demang Sangkal Putung bukan hanya Ki Saudagar itu saja. Seorang yang berdiri meskipun agak jauh daripadanya, mendengar nama itu dan melihat sikap Ki Saudagar setelah mendengar nama itu disebut. Siapakah Swandaru itu? Bertanya orang itu kepada seorang yang berdiri di sebelahnya. Aku belum mengenalnya Ki Ajar, jawab orang yang berdiri di sebelahnya itu. Tetapi menurut orang tua itu, Swandaru adalah anak Ki Demang Sangkal Putung. Orang yang menyebut dirinya sebagai saudagar itu tiba-tiba menjadi ketakutan, berkata orang itu. Kita akan dapat bertanya kepada Ki Saudagar serba sedikit tentang kedua orang yang agaknya juga akan pergi ke Tanah Perdikan itu. Menilik pakaiannya, perempuan yang disebut istri Swandaru itu tentu juga seorang yang memiliki sesuatu, berkata orang itu. Sebenarnya lah mereka telah naik pula ke rakit yang ditumpangi oleh Ki Saudagar, sementara 3 orang lainnya telah ikut bersama rakit yang ditumpangi oleh Kiai Gringsing dan Pandanwangi. Mereka telah berjanji untuk bertemu lagi di atas tanggul rendah di tepian Kali Praga itu. Dalam pada itu, ketika Ki Saudagar turun dari rakit dan berjalan dengan tergesa-gesa menjauhi Kali Praga, maka 2 orang telah mengikutinya. Mereka tidak segera menyapanya. Tetapi mereka menunggu sampai jarak yang cukup dari Kali Praga. Sambil berjalan di sisinya, Ki Ajar itu pun telah menyapanya. Selamat bertemu, Ki Saudagar. Saudagar itu terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya orang yang belum pernah dikenalnya. Karena itu, Ki Saudagar itu pun menarik nafas dalam-dalam. Orang itu bukan orang tua yang berkuda bersama cucunya, Pandanwangi. Apakah aku boleh memperkenalkan diri, berkata Ki Ajar. Siapa kau, bertanya Ki Saudagar. Sikapnya justru menunjukkan sikapnya sehari-hari. Pandangannya agak tengadah dan hampir tanpa mengacuhkan orang yang berjalan di sebelahnya. Kisanak, berkata Ki Ajar. Sebenarnya aku hanya ingin mendapat keterangan sedikit saja. Siapakah Swandaru itu, dan kenapa Ki Saudagar tiba-tiba menjadi ketakutan? Persetan, geram Ki Saudagar. Tidak ada orang yang aku takuti di muka bumi ini. Tetapi setelah Ki Saudagar mendengar nama Swandaru, Ki Saudagar dengan serta-merta telah meninggalkan orang tua dan cucu perempuan itu. Apakah itu bukan berarti bahwa nama Swandaru itu benar-benar telah mencengkam hati Kisanak? Wajah Ki Saudagar itu menjadi merah. Bahkan ia telah berhenti sambil bertolak pinggang. Apa maumu sebenarnya? Jangan marah Kisanak, berkata Ki Ajar.
Aku hanya ingin mengetahui serba sedikit tentang Suandaru. Itu saja. Aku tidak akan mengganggu Kisanak. Saudagar itu memandang Ki Ajar dengan tajamnya. Namun Ki Ajar itu berkata, jika kita terlalu banyak berbincang di sini, sebentar lagi orang tua dan cucu perempuannya itu tentu akan segera lewat. Karena itu, marilah kita berbicara sambil berjalan. Bahkan kita dapat berbelok lewat jalan kecil. Setelah aku mendengar serba sedikit tentang Suandaru, aku tidak akan mengganggu Kisanak lagi. Ki Saudagar itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia berkata, marilah kita berjalan terus. Mereka pun kemudian meneruskan langkah mereka. Sementara itu Ki Saudagar pun berkata, yang aku ketahui tentang Suandaru adalah, bahwa ia adalah anak Demang Sangkal Putung. Ia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bukan Suandaru saja, tetapi juga istrinya itu. Namanya Pandanwangi. Menurut pendengaranku, ia adalah anak perempuan Ki Gede Menoreh, kepala tanah perdikan Menoreh. Ki Ajar itu mengangguk-angguk. Namun ia pun telah bertanya lagi. Apakah Kisanak mengenal Agung Sedayu dari tanah perdikan Menoreh? Aku pernah mendengar namanya. Seperti Suandaru, aku tidak banyak mengenalnya secara pribadi, jawab Ki Saudagar. Siapakah Agung Sedayu yang tinggal di tanah perdikan Menoreh itu? Bertanya Ki Ajar. Menurut pendengaranku, ia adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi pula. Ia memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Dan kata orang, Agung Sedayu dan Suandaru itu adalah saudara seperguruan, berkata Ki Saudagar. Ki Ajar menangguk-angguk. Katanya kemudian, apakah ada hal-hal yang lain yang Kisanak ketahui, justru yang menarik perhatian? Ki Saudagar menggeleng. Katanya, aku tidak tahu banyak. Tetapi nama itu banyak dikenal di sini. Apakah kau mempunyai persoalan dengan mereka? Maksudku Suandaru atau Agung Sedayu? Ki Ajar menarik nafas. Katanya, tidak. Aku hanya ingin mendengar tentang mereka. Tinggallah di tanah perdikan ini untuk beberapa hari. Berbicara tentang Agung Sedayu di pasar-pasar atau di warung-warung. Meskipun keterangannya juga hanya terbatas seperti yang aku katakan, tetapi semua orang di sini mengenalnya, karena Agung Sedayu merupakan orang yang dianut oleh anak-anak muda di tanah perdikan ini. Ia tidak saja dikagumi karena ilmunya. Tetapi Agung Sedayu telah berbuat banyak di sini. Bendungan, parit, jalan-jalan dan tekad anak-anak muda untuk berbuat sesuatu bagi tanah kelahirannya. Luar biasa, desis Ki Ajar. Pantas Kisanak cemas mendengar nama Suandaru, saudara seperguruan Agung Sedayu. Wajah Ki Saudagar itu menjadi merah. Tetapi Ki Ajar itu justru tersenyum. Katanya, jika kau menghindari nama Suandaru dan istrinya, maka biarlah aku memberitahukan kepadamu bahwa aku memang mempunyai persoalan dengan saudara seperguruannya yang bernama Agung Sedayu itu. Ki Saudagar menjadi tegang. Namun Ki Ajar berkata, jangan cemaskan aku. Aku akan dapat menghancurkannya seperti menghancurkan buah ranti. Kau jangan bermimpi, berkata Ki Saudagar. Menurut pendengaranku, Agung Sedayu mempunyai kemampuan yang tidak terbatas. Tidak ada orang yang memiliki kemampuan tidak terbatas, berkata Ki Ajar. Karena itu aku akan mencoba, apakah nama yang besar itu sesuai dengan kenyataannya. Kau jangan membunuh diri, berkata Ki Saudagar. Tetapi Ki Ajar itu tersenyum pula. Katanya, apakah kau meragukan kemampuanku? Ki Saudagar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, kita baru saja berkenalan. Bagaimana mungkin aku dapat mengetahui, apakah kau akan mampu mengimbangi kemampuan Agung Sedayu, sementara itu kemampuan Agung Sedayu yang sebenarnya pun belum pernah aku lihat. Ki Ajar justru tertawa. Katanya, kau jujur Ki Saudagar. Karena itu, aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku akan dapat mengatasi betapapun tinggi ilmu Agung Sedayu. Ki Saudagar termangu-mangu. Tetapi ia tidak dapat menolak ketika Ki Ajar itu membawanya berbelok ke jalan sempit, menuju ke hutan perdu. Untuk apa kau bawa aku kemari? Bertanya Ki Saudagar. Aku hanya ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku memiliki sesuatu yang dapat aku pergunakan sebagai bekal untuk menghancurkan Agung Sedayu. Ki Saudagar itu bagaikan dicengkam oleh kuasa yang tidak dapat ditolaknya.
Ia menurut saja ketika Ki Saudagar itu membawanya semakin ke tengah di antara gerumbul-gerumbul perdu. Sejenak kemudian, Ki Ajar pun berhenti. Ki Saudagar dan seorang murid Ki Ajar itu pun berhenti pula. Ki Ajar pun kemudian berkata kepada muridnya, "Tunjukkan kekuatanmu, agar orang ini yakin bahwa kita akan berhasil." "Siapakah orang itu?" bertanya Ki Saudagar. "Muridku." "Itu pun bukan Putut yang tertua di antara saudara-saudara seperguruannya," jawab Ki Ajar. Ki Saudagar termangu-mangu. Namun jantungnya menjadi berdebaran ketika ia melihat orang itu mendekati sebongkah batu padas. Kemudian dengan kekuatannya yang luar biasa orang itu berhasil mengangkat batu padas itu. Sejenak batu itu terayun di atas kepalanya, namun sesaat kemudian batu itu terlempar dari tangannya, menghantam batu padas yang lain. Ki Saudagar itu rasa-rasanya bagaikan membeku. Ia melihat batu padas yang dilontarkan dan yang dikenainya itu sama-sama hancur, pecah berserakan. Ki Ajar tersenyum melihat wajah Ki Saudagar yang pucat. Dengan nada rendah orang itu berkata, "Ki Saudagar, bagaimana sekiranya batu itu menimpa kepalamu? Atau katakan, kepala Agung Sedayu. Kau tahu, yang melakukan itu adalah muridku. Belum aku sendiri." Ki Saudagar itu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat sesuatu yang luar biasa. Meskipun sebagai seorang pedagang yang berkeliling ia sudah melihat banyak sekali peristiwa dan mengalami banyak sekali kejadian, namun orang yang akan mencari Agung Sedayu itu agaknya memang orang yang berilmu tinggi. Ternyata muridnya mampu melakukan sesuatu yang mendebarkan. Meskipun demikian, orang itu berkata di dalam hatinya, "Aku menjadi gemetar melihat permainan ini. Tetapi aku kira Agung Sedayu bersikap lain." Tetapi orang itu tidak mengatakannya. Ia tidak ingin terlibat, langsung atau tidak langsung. "Nah, sudahlah Kisanak," berkata Ki Ajar. "Silahkan melanjutkan perjalanan. Aku tidak akan mengganggumu." Demikianlah, maka Ki Ajar membiarkan Ki Saudagar melangkah kembali meninggalkan hutan perdu, untuk kembali memasuki jalan yang semula dilaluinya. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Dan bahkan ia pun telah berlindung di balik semak-semak ketika ia melihat Pandan Wangi dan laki-laki tua yang mengaku kakeknya itu lewat. "Lebih baik berada di belakangnya," berkata Ki Saudagar. "Dengan berkuda, mereka akan berjalan lebih cepat." Sebenarnya lah, sejenak kemudian Kiai Gringsing dan Pandan Wangi itu telah meninggalkan Ki Saudagar semakin jauh. Namun Ki Saudagar itu menarik nafas dalam-dalam, ketika tiba-tiba saja di belakangnya ia mendengar suara. "Kau sempat juga bersembunyi Ki Saudagar." Ki Saudagar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian tersenyum. Katanya, "Aku tidak ingin terlibat dalam persoalan dengan orang-orang itu." "Bukankah mereka hanya lewat?" bertanya Ki Ajar. "Ah." Ki Saudagar tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Ki Ajar memandanginya sambil tersenyum. Namun ia tidak berkata apapun juga tentang Ki Saudagar itu. Namun demikian, Ki Ajar itu telah mengajak muridnya untuk beristirahat saja di hutan perdu itu. Mereka masih harus menemui kawan-kawannya yang lain, justru di Tanggul Kalipraga. "Mereka akan terlalu lama menunggu," desis murid Ki Ajar. "Mereka pun perlu beristirahat," berkata Ki Ajar. "Atau barangkali kau saja pergi ke Tanggul. Bawa mereka kemari." Muridnya mengangguk-angguk. Ia pun kemudian meninggalkan gurunya untuk menjemput saudara-saudara seperguruannya, sehingga kemudian mereka telah berkumpul beristirahat di sebuah hutan perdu yang jarang dilalui orang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sementara itu, Ki Saudagar telah berjalan semakin jauh dari tempat itu, apalagi Kiai Gringsing dan Pandan Wangi yang berkuda. Mereka telah melewati jalan-jalan bulak di tanah perdikan menoreh, menuju ke padukuhan induk. Jika mereka memasuki padukuhan, kehadiran mereka justru telah mengejutkan. Seperti bermimpi orang-orang tanah perdikan tiba-tiba saja telah melihat Pandan Wangi dan Kiai Gringsing lewat di jalan padukuhan. Dengan serta-merta mereka telah menyapa sambil mengangguk hormat. Kiai Gringsing dan Pandan Wangi pun telah menangguk pula sambil tersenyum. Sekali-sekali mereka menjawab sapa orang-orang yang berpapasan di jalan.
Bahkan kadang-kadang Pandan Wangi dan Kiai Gringsing harus berhenti barang sejenak, jika mereka melihat sekelompok orang yang keheran-heranan melihat keduanya tiba-tiba sudah ada di hadapan mereka. Dengan demikian, maka perjalanan mereka menjadi lambat. Namun demikian, akhirnya mereka telah memasuki padukuhan induk pula. Aku antar kau langsung ke rumah Ki Gede, berkata Kiai Gringsing. Baru kemudian aku pergi ke rumah Agung Sedayu. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih Kiai. Atau barangkali Kiai akan bermalam saja di rumah ayah. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, terima kasih. Tetapi agaknya lebih baik bagiku bermalam di rumah Agung Sedayu saja. Pandan Wangi pun tersenyum pula. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu, karena mereka telah menghampiri regol halaman rumah Ki Gede. Kedatangan Pandan Wangi dan Kiai Gringsing tanpa Swandaru memang mengejutkan. Ki Gede dengan serta-merta telah menyambutnya. Yang pertama-tama ditanyakannya adalah Swandaru. Kenapa kau pergi sendiri? Di mana suamimu? Bertanya Ki Gede dengan nada mendesak. Tetapi Pandan Wangi tersenyum. Katanya, Kakang Swandaru sedang sibuk, ayah. Aku memang datang bersama Kiai Gringsing. Tetapi atas izin Kakang Swandaru. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, marilah, silahkan masuk. Pandan Wangi dan Kiai Gringsing telah dipersilahkan masuk. Setelah menyerahkan kuda-kuda mereka, maka mereka langsung naik ke ruang dalam. Sejenak kemudian mereka telah duduk sambil berbincang. Sekali-sekali terdengar mereka tertawa. Ki Gede telah menyatakan kecemasan yang mencengkam. Namun ternyata bahwa ia harus tertawa menerima kedatangan anak perempuannya tanpa suaminya, karena di antara mereka tidak terjadi sesuatu. Semula aku menjadi cemas. Barangkali telah terjadi sesuatu dengan Swandaru, sehingga kau harus datang sendiri untuk memberitahukan hal itu kepadaku, sehingga kau telah diantar oleh Kiai Gringsing, berkata Ki Gede sambil tertawa. Pandan Wangi pun tertawa pula. Katanya kemudian, Kiai Gringsing yang mula-mula berniat pergi ke Tanah Perdikan. Akulah yang kemudian menyatakan diri untuk mengikutinya. Karena Kakang Swandaru sedang sibuk, maka Kakang Swandaru tidak berkeberatan jika aku pergi bersama Kiai Gringsing, karena aku memang sudah agak lama tidak melihat kampung halaman ini. Dengan demikian maka pertemuan itu pun menjadi cerah dan tidak dibayangi oleh perasaan cemas tentang persoalan yang menyangkut anak perempuannya yang datang sendiri tanpa suaminya. Kiai Gringsing untuk beberapa saat berada di rumah Ki Gede. Namun kemudian, setelah dihidangkan minuman dan makanan, maka Kiai Gringsing pun minta diri untuk pergi ke rumah Agung Sedayu. Kenapa tergesa-gesa? Bertanya Ki Gede. Sudah agak lama aku tidak bertemu dengan anak itu, jawab Kiai Gringsing. Rasa-rasanya ingin juga segera menemuinya. Ki Gede dan Pandan Wangi pun kemudian tidak menahannya lagi. Mereka telah mengantar Kiai Gringsing sampai ke regol halaman, dan kemudian melepaskan Kiai Gringsing berkuda ke rumah Agung Sedayu. Seperti Ki Gede, Agung Sedayu yang kebetulan sedang berada di rumahnya pun telah terkejut pula. Namun setelah Kiai Gringsing duduk di ruang dalam bersama Sekar Mirah dan Ki Jayaraga pula, maka ternyata bahwa tidak ada persoalan penting yang mereka hadapi. Aku hanya tiba-tiba saja ingin melihat apa yang telah agak lama tidak aku lihat di sini, berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih guru, bahwa guru telah memerlukan datang untuk melihat keadaan kami di sini. Agaknya kami di sini baik-baik saja, selain sedikit kegelisahan karena kepergian Gelagah Putih. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian menceritakan serba sedikit tentang dorongan yang telah membawanya ke Tanah Perdikan. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan Tanah Perdikan ini. Tetapi tiba-tiba saja aku ingin datang kemari, berkata Kiai Gringsing. Tetapi Agung Sedayu menyahut. Kadang-kadang sesuatu telah terjadi di dalam diri kita. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kita harus mengurainya. Kau benar, berkata Kiai Gringsing. Aku memang sedang memikirkan Gelagah Putih pula. Entahlah, apakah ada hubungannya atau tidak. Bagaimanapun juga, kita berdoa bagi Gelagah Putih, berkata Agung Sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk mengiyakannya. Oh, bertanya Ki Gede dengan nada mendesak.
Sejenak mereka terdiam. Mereka justru membayangkan perjalanan Gelagah Putih ke arah timur untuk melakukan tugas yang dibebankan oleh Panembahan Senapati kepada putranya Raden Rangga. Namun agaknya karena saat terjadinya peristiwa yang dianggap bersalah itu Raden Rangga bersama dengan Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun telah ikut pula menanggung beban tugas sebagai hukumannya. Tetapi ternyata bahwa Panembahan Senapati telah memperlunak hukumannya. Keduanya mendapat waktu tanpa batas, sehingga keduanya tidak terikat pada satu keharusan untuk menyelesaikan tugas itu pada jangka waktu tertentu. Gelagah Putih sendiri pada saat itu telah berjalan semakin jauh. Tetapi seperti yang dilakukan Raden Rangga sebelumnya, mereka terlalu sering berhenti di padukuhan-padukuhan. Kadang-kadang keduanya telah melakukan kerja orang-orang padukuhan itu di tempat mereka singgah. Namun kadang-kadang keduanya telah membuat orang-orang padukuhan menjadi terheran-heran atas kemampuan mereka. Sekelompok penyamun yang kebetulan menjumpai anak-anak muda itu benar-benar telah dibuat jera. Pemimpinnya telah kehilangan kemungkinan untuk dapat melakukan kejahatan lagi, karena dalam pertempuran dengan Raden Rangga tubuhnya telah menjadi cacat. Dengan demikian maka perjalanan kedua anak muda itu memang bagaikan siput yang merangkak, lamban sekali. Namun seperti yang telah dikatakan, Raden Rangga telah memasuki keadaan tapang rame. Sehingga mau tidak mau Gelagah Putih harus ikut melakukannya juga, menyatakan atau tidak menyatakan dirinya memasuki keadaan itu. Sementara itu di Tanah Perdikan menoreh, Ki Jayaraga berkata, "Kita anggap saja perjalanan itu sebagai ujian mereka. Setelah kita memberi bekal secukupnya kepada Gelagah Putih serta bekal yang telah dimiliki sendiri oleh Raden Rangga, maka kita lepas keduanya mengenali dunia ini dengan segala macam isi dan warnanya." Ya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Semoga mereka berhasil. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, berkata Ki Jayaraga. Kita harus selalu berdoa bagi keduanya. Demikianlah, maka pembicaraan mereka pun kemudian telah bergeser dari Gelagah Putih dan Raden Rangga kepada keadaan mereka sehari-hari. Keadaan Tanah Perdikan menoreh dan usaha Agung Sedayu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup Tanah Perdikan itu sendiri. Namun akhirnya mereka berbicara pula tentang Sangkal Putung yang telah menjadi semakin baik di bawah tuntunan Suandaru, meskipun dengan cara yang agak lebih keras dari yang ditempuh oleh Agung Sedayu, tetapi manfaat kerja mereka yang didorong oleh sikap-sikap Suandaru yang lebih keras dari Agung Sedayu itu nampak berhasil, sehingga orang-orang Kademangan Sangkal Putung tidak menyesalinya. Bahkan mereka telah didorong oleh kerja yang lebih keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Tetapi pembicaraan itu pun kemudian sampai juga pada usaha Suandaru dan Pandanwangi meningkatkan ilmu mereka. Bagaimanapun juga, bagi seorang pemimpin seperti Suandaru, ilmu akan menjadi modal yang sangat berharga. Dengan pembicaraan yang bergeser ke sana kemari, maka mereka telah sampai pada waktu untuk makan. Kemudian setelah makan, Kiai Gringsing telah mendapatkan waktu khusus berbicara dengan Agung Sedayu tentang kitab yang dibawanya. Oh, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Terima kasih Guru. Kemudian kitab itu akan aku kembalikan kepada Suandaru. Baiklah. Tetapi kau tidak perlu tergesa-gesa. Pergunakan waktu yang menjadi hakmu. Agaknya Suandaru menilaimu keliru. Ia menganggap bahwa kau tidak tertarik lagi pada isi kitab itu dan puas dengan apa yang telah kau miliki sekarang. Baik Guru, jawab Agung Sedayu. Namun agaknya dugaan Suandaru itu ada juga benarnya. Aku memang menjadi malas untuk meningkatkan ilmu. Kehadiran guru besar artinya bagiku, karena guru telah memperbaharui tekadku untuk meningkatkan ilmuku yang terhenti. Tetapi kau telah berada di tataran yang lebih tinggi dari yang diduga oleh Suandaru, berkata Kiai Gringsing. Meskipun demikian, aku ingin melihat tingkat-tingkat ilmu yang sudah kau miliki sekarang. Kita akan dapat pergi ke Sanggar, Guru, berkata Agung Sedayu. Di Sanggar Guru akan dapat melihat dan barangkali memberikan arah yang lebih baik bagiku. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, besok malam kita akan melihat. Tidak ada salahnya jika Ki Jayaraga dan Sekar Mirah ikut pula bersama-sama dengan kita. Sebenarnya lah hari itu Kiai Gringsing benar-benar beristirahat di Tanah Perdikan menoreh. Sebelum senja, Kiai Gringsing sempat melihat-lihat jalan padukuhan yang semakin sepi. Kemudian di malam hari, setelah makan malam dan berbicara serba sedikit tentang bermacam-macam persoalan, maka mereka cepat pergi ke Pembaringan.
Namun pembantu rumah itulah yang kemudian pergi ke sungai untuk melihat peliridannya. Setiap hari ia mengeluh, karena ia harus melakukannya sendiri. Kadang-kadang ia berniat untuk membiarkan saja peliridannya terbuka. Tetapi rasa-rasanya sayang juga bahwa ikannya tidak terjaring ke dalam wu. Untunglah bahwa kadang-kadang ia turun ke sungai bersamaan dengan kawannya yang juga membuka peliridan tidak terlalu jauh dari peliridannya, sehingga kadang-kadang mereka dapat bersama-sama menunggui peliridannya dini hari menjelang dibuka. Tetapi sementara itu, ternyata bahwa rumah Agung Sedayu telah diamati oleh dua orang yang lewat pada malam hari di Jalan Padukuhan, tidak melalui regol yang ditunggui oleh para peronda dari Padukuhan itu. Bagi kedua orang itu, sama sekali tidak ada kesulitan untuk memasuki padukuhan induk dengan meloncati dinding padukuhan. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Ki Saudagar, maka tidak ada kesulitan apapun untuk mengetahui keadaan Agung Sedayu menurut gelar kewadagannya. Semua orang Tanah Perdikan mengetahui siapakah Agung Sedayu. Apa pula yang sudah dilakukan bagi Tanah Perdikan itu. Ki Ajar Laksana pun telah mendengar pula siapakah istri Agung Sedayu. Seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi, sebagaimana anak perempuan kepala Tanah Perdikan itu, yang kemudian kawin dengan anak Ki Demang Sangkal Putung. Kepada muridnya Ki Ajar itu berkata, tentu perempuan yang lewat menyeberangi Kali Praga bersama kakeknya itu. Muridnya mengangguk. Katanya, ternyata di Tanah Perdikan ini terdapat beberapa orang yang berilmu tinggi. Iya, jawab Ki Ajar. Tetapi kita belum tahu seberapa tataran ketinggian ilmu itu. Kita dapat menduganya Ki Ajar, jawab muridnya. Saudara sepupu Agung Sedayu itu mampu membunuh seorang di antara kita. Ia bersama dengan Raden Rangga pada waktu itu, putra Panembahan Senapati, jawab Ki Ajar. Tetapi keduanya masih sangat muda, berkata muridnya. Karena itu, aku kira setidak-tidaknya kemampuan Agung Sedayu setingkat atau bahkan lebih tinggi dari saudara sepupunya yang masih muda itu. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin sekali. Tetapi bagaimanapun juga kemampuan mereka adalah kemampuan anak-anak. Mereka masih aku anggap pada tataran muridku. Apakah kau gentar seandainya tiba-tiba saja kau berhadapan dengan Agung Sedayu, saudara sepupu dari anak muda yang pernah membunuh saudara seperguruanmu? Tentu tidak guru, jawab orang itu. Saudaraku yang terbunuh itu adalah terhitung saudara muda bagiku. Aku yakin bahwa seandainya pada waktu itu bukan dua orang saudara mudaku yang masih belum banyak berpengalaman itu yang hadir di padukuhan itu, maka kedua orang anak ingusan itu tentu sudah binasa. Nah, bukankah dengan demikian dugaanmu dan dugaanku tidak berbeda, bahwa Agung Sedayu itu bukan orang yang harus ditakuti? Demikian pula dengan istrinya dan anak perempuan Ki Gede itu. Bahkan mungkin Ki Gede sendiri, berkata Ki Ajar. Muridnya itu mengangguk-angguk. Tetapi ia sependapat dengan gurunya. Malam itu, Ki Ajar dan seorang muridnya telah melihat-lihat rumah Agung Sedayu. Mereka memang masih belum akan berbuat sesuatu. Mereka hanya sekedar ingin melihat dan sedikit mengamati sikap para pengawal dan anak-anak muda Tanah Perdikan menoreh. Apakah mereka siap untuk melakukan langkah yang cepat atau tidak? Tetapi Ki Ajar Laksana tidak banyak memperhitungkan para pengawal. Ia ingin menyelesaikan persoalannya di luar keikutsertaan para pengawal. Kecuali jika ternyata Agung Sedayu itu pengecut, berkata Ki Ajar. Demikianlah, malam itu Ki Ajar telah melihat-lihat rumah Agung Sedayu tanpa melihat isinya. Di rumah itu tinggal Agung Sedayu, istrinya Sekar Mirah, Ki Jayaraga dan seorang tamu, Kiai Gringsing. Namun Ki Ajar itu terkejut ketika ia melihat sesosok tubuh memasuki regol halaman. Dengan serta-merta bersama muridnya ia berlindung pada sebatang pohon perdu yang menjadi salah satu bagian tanaman hias di halaman rumah Agung Sedayu. Serumpun pohon ceplok piring yang rimbun. Ternyata yang memasuki halaman adalah anak yang masih remaja. Di pundaknya disandang cangkul dan di jinjingnya kepis berisi ikan. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Agaknya anak itu baru saja turun ke sungai untuk mencari ikan, meskipun demikian, Ki Ajar dan muridnya terpaksa menunggu anak itu masuk lewat pintu belakang. Sejenak kemudian rumah itu menjadi sepi kembali. Agaknya para penghuni yang lain tidak terbangun oleh suara derik pintu yang dibuka oleh anak itu. Demikianlah,
maka Ki Ajar itu pun telah meninggalkan rumah Agung Sedayu dan kembali ke tempat persembunyian mereka. Kepada murid-muridnya Ki Ajar memberitahukan bahwa ia sudah melihat rumah Agung Sedayu. Mudah-mudahan yang dilihatnya itu benar. Bukan sasaran yang salah. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Bertanya seorang muridnya. Besok aku akan menemuinya dan menanyakan kepadanya apakah Gelagah Putih ada di rumah, berkata Ki Ajar. Jika belum, bertanya muridnya yang lain. Jika belum atau ada kesengajaan untuk menyembunyikan, maka kita dapat mengambil langkah-langkah yang kita anggap perlu. Jika perlu kita ambil Agung Sedayu. Sebelum anak yang bernama Gelagah Putih itu menyerahkan dirinya kepada kita, maka Agung Sedayu tidak akan kita lepaskan. Dan kita akan memelihara Agung Sedayu itu sampai kapan? Jika benar ia berilmu tinggi, maka untuk menjaganya diperlukan orang-orang tertentu agar orang itu tidak melarikan diri, berkata seorang muridnya. Tentu dengan batas waktu tertentu, berkata Ki Ajar. Jika dalam batas waktu tertentu anak yang bernama Gelagah Putih itu tidak datang, maka kita akan benar-benar membunuh Agung Sedayu sebagai ganti kematian seorang keluarga kita. Bahkan kita masih akan tetap memburu anak yang bernama Gelagah Putih. Bahkan jika ada kesempatan, anak Panembahan Senapati itu pun akan kita selesaikan pula. Murid-muridnya mengangguk-angguk. Mereka terlalu yakin akan kemampuan gurunya, sehingga dengan demikian maka mereka sama sekali tidak menjadi ragu-ragu untuk bertindak. Mereka merasa sekelompok murid dan bahkan bersama gurunya, dari sebuah perguruan yang besar dan berpengaruh, sehingga mereka benar-benar merasa terhina bahwa seorang di antara mereka telah terbunuh. Di hari berikutnya, setelah berbenah diri, maka Ki Ajar bersama seorang muridnya telah dengan tanpa ragu-ragu pula pergi ke rumah Agung Sedayu. Sebagai seorang guru dari sebuah perguruan yang besar, maka ia tidak ingin merunduk seperti seekor kucing yang ingin menangkap tikus. Ki Ajar akan datang dengan mengetuk pintu dan masuk ke rumah Agung Sedayu dengan dada tengadah. Demikianlah, ketika matahari baru saja naik, selagi Agung Sedayu berkemas untuk pergi ke rumah Ki Gede Menoreh untuk merencanakan perbaikan ujung sebuah jalan padukuhan, dua orang telah memasuki regol halaman rumahnya. Agung Sedayu yang merasa belum mengenal orang itu, telah menyongsongnya sambil mempersilahkannya masuk. Kami ingin bertemu dengan Agung Sedayu, berkata Ki Ajar Laksana. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun ia pun menjawab. Akulah Agung Sedayu. Marilah, silahkan naik ke pendapa. Orang itu mengerutkan keningnya. Agung Sedayu memang masih muda. Tetapi ia tidak nampak garang. Bahkan sikapnya wajar dan tidak lebih dari sikap orang-orang tanah perdikan yang lain. Tetapi setiap orang di tanah perdikan itu, orang-orang di pasar dan warung-warung terlalu mengaguminya karena ilmunya yang tinggi, sikapnya yang ramah dan kemampuannya bekerja yang sangat besar bagi tanah perdikan itu, tanpa pamrih pribadi. Karena ternyata hidupnya pun sederhana, ia tidak menjadi kaya karenanya dan tidak memiliki sesuatu yang berlebihan. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah duduk di pendapa rumah Agung Sedayu yang tidak besar. Dengan ragu-ragu Agung Sedayu bertanya, siapakah Kisanak sebenarnya? Dan apakah barangkali ada persoalan yang penting sehingga Kisanak telah mencari aku di padukuhan ini? Agung Sedayu berkata, Ki Ajar, aku adalah seorang yang tinggal di sebuah padepokan. Aku memimpin sebuah perguruan yang besar yang dapat aku kerahkan setiap saat jika aku kehendaki. Bahkan pengikutku bukan saja murid-murid dari perguruanku, tetapi beberapa orang kademangan di sekitar padepokanku ternyata mempunyai sikap dan pendirian yang sama dengan aku, atau katakan mereka telah menjadi pengikutku. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia merasa bahwa sesuatu agaknya telah terjadi. Orang itu mulai membicarakannya dengan pengantar yang mendebarkan jantung. Namun Agung Sedayu tidak memotongnya. Dibiarkannya orang itu berkata selanjutnya. Nah, setelah kau mendapat sedikit gambaran tentang aku, dan latar belakang kehidupanku, maka aku akan berbicara tentang keperluanku datang kemari. Orang itu berhenti sejenak, lalu. Agung Sedayu, benarkah bahwa Gelagah Putih itu saudara sepupumu? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Katanya. Ada apa dengan Gelagah Putih Kisanak? Anak itu memang saudara sepupuku. Bagus, berkata Ki Ajar. Sebenarnya aku berkepentingan dengan Gelagah Putih, tidak dengan kau.
Tetapi karena yang kami ketahui tentang Gelagah Putih terlalu sedikit, yaitu bahwa Gelagah Putih adalah saudara sepupu Agung Sedayu, maka aku datang untuk menemuimu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia sudah merasa bahwa telah terjadi persoalan yang gawat antara Gelagah Putih dengan orang-orang dari perguruan yang telah datang kepadanya itu. Kisanak, berkata Agung Sedayu kemudian. Persoalan apakah yang telah timbul antara kalian dengan Gelagah Putih? Baiklah, aku langsung pada persoalannya. Gelagah Putih telah membunuh salah seorang di antara murid-muridku. Memang bukan muridku yang cukup baik. Muridku yang baru mulai meningkatkan ilmunya pada tataran yang lebih tinggi. Karena itu, kami datang untuk membuat perhitungan dengan Gelagah Putih. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Gelagah Putih telah menempuh perjalanan bersama Raden Rangga, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang bermacam-macam dapat mereka lakukan. Bahkan agaknya Gelagah Putih, dan sudah barang tentu bersama-sama Raden Rangga, telah terlibat ke dalam satu pertengkaran sehingga mereka telah membunuh lagi. Agung Sedayu, berkata orang itu karena Agung Sedayu tidak segera menjawab. Kau jangan menyembunyikan anak itu agar kau tidak kami libatkan ke dalam kesalahannya. Panggil Gelagah Putih dan biarlah kami membuat perhitungan dengan anak itu. Kisanak, berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih sekarang tidak ada di rumah. Sebagaimana kau katakan, peristiwa itu terjadi di satu tempat, dan barangkali Kisanak nanti dapat memberitahukan kepadaku, di mana. Sampai sekarang anak itu masih belum kembali. Jangan berbohong, berkata Ki Ajar. Aku yang menyusulnya sudah sampai di sini. Padahal aku berangkat lewat beberapa hari setelah peristiwa itu terjadi. Apalagi aku menempuh perjalanan dengan tidak tergesa-gesa. Nah, jangan mencoba melindungi anak itu. Anak itu tentu sudah kembali dan menceritakan apa yang dilakukan. Kemudian anak itu bersembunyi. Agung Sedayu, ceritakan kepada kami di mana anak itu bersembunyi, atau kau sendirilah yang memanggilnya dan menyerahkannya kepadaku. Kisanak. Anak itu belum kembali. Aku pun belum mendengar peristiwa sebagaimana kau ceritakan itu. Karena itu, bagaimana mungkin aku melindunginya? Jika benar sepupuku itu bersalah, maka aku tentu akan membiarkannya menerima hukuman yang pantas baginya, jawab Agung Sedayu. Tetapi orang itu agaknya tidak mempercayainya. Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya. Kemudian dengan suara yang dalam orang itu berkata, Aku memang sudah mengira Agung Sedayu. Kau tentu akan melindungi saudara sepupumu. Tetapi ketahuilah, bahwa kami menuntut hutang sepupumu itu terbayar. Karena sepupumu tidak ada maka, kaulah yang wajib membayarnya. Atau kau dapat menunjukkan siapa ayah Gelagah Putih dan di mana rumahnya. Jika kau ingin melepaskan tanggung jawabmu dan melemparkannya kepada ayahnya, maka aku akan datang kepada ayahnya. Mengambil anak itu atau ayahnya, jika ia melindungi anaknya, sebagaimana sikapku kepadamu. Atau kau mungkin akan membebankan tanggung jawab kepada siapapun juga, jika kau sendiri tidak berani menanggungkannya. Agung Sedayu menarik nafas. Katanya, jangan begitu Kisanak. Sebaiknya kita berbicara dengan baik. Kita ingin memecahkan suatu persoalan. Karena itu, kita harus menelusuri persoalan itu dengan cermat. Ki Ajar tersenyum. Katanya, Agung Sedayu. Aku tidak terbiasa bersikap dengan lemah lembut dan dengan berbagai macam basa-basi. Aku adalah seorang yang lebih senang berbicara langsung kepada persoalannya. Karena itu, sebaiknya katakan di mana Gelagah Putih. Di rumah ayahnya, di rumah pamannya atau bersembunyi di goa-goa di lereng perbukitan atau bersembunyi di Mataram, bersama Raden Rangga. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Jika kau ingin langsung pada persoalannya. Sekali lagi aku beritahukan, bahwa sejak anak itu pergi, Gelagah Putih belum pernah kembali. Aku pun tidak tahu seandainya ia memang berada di Mataram bersama Raden Rangga. Nah, barangkali jawabanku cukup jelas. Bagus, Ki Ajar itu mengangguk-angguk. Jika demikian maka aku akan menempuh cara yang kedua. Mengambil kau sebagai gantinya untuk waktu tertentu. Jika dalam 2 pekan Gelagah Putih belum menyerahkan dirinya kepadaku, maka kau akan mengalami nasib yang buruk. Kau akan menjadi pengganti seorang di antara keluarga kami yang terbunuh itu. Karena kami telah berjanji di dalam diri kami, bahwa darah yang menitik harus ditebus dengan darah pula.
Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan Kisanak, berkata Agung Sedayu. Kau belum menyelidiki siapa yang bersalah dalam hal ini. Bagaimanakah jika sepupuku itu hanya sekedar mempertahankan dirinya? Apakah dalam hal ini kau juga berpegang pada janji di dalam dirimu, bahwa darah yang menitik harus ditebus dengan darah? Seberapa kesalahan seseorang, tetapi apakah sepupumu berhak mengadilinya dan membunuh muridku, bertanya Ki Ajar. Bukan mengadili. Tetapi sekedar membela diri, karena muridmu lah yang menimbulkan pertengkaran dan kemudian perkelahian di antara mereka, berkata Agung Sedayu. Aku tidak peduli pada sebabnya. Tetapi aku melihat pada kenyataan yang terjadi. Gelagah Putih sudah membunuh muridku. Kami seperguruan akan menuntut balas. Kisanak, berkata Agung Sedayu kemudian. Jika muridmu itu terbunuh, apakah itu bukan salah muridmu sendiri? Itu berarti bahwa muridmu kalah dari sepupuku itu. Jika ia memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, maka muridmu itu tentu tidak akan mati. Karena itu, untuk apa sebenarnya Kisanak membela kematian murid Kisanak itu? Seharusnya Kisanak berterima kasih kepada sepupuku, karena sepupuku sudah ikut menyaring murid-murid Kisanak. HM. Orang itu menggeram. Ternyata kata-katamu membuat telingaku merah. Tetapi aku dapat mengambil kesimpulan, bahwa ternyata kau tidak gentar melihat kehadiran kami. Aku tidak merasa perlu untuk saling menakuti, berkata Agung Sedayu. Sebenarnya aku masih mengharap bahwa persoalannya akan dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah Agung Sedayu, berkata Ki Ajar. Aku memberimu waktu dalam sepekan. Aku akan kembali lagi kemari dan minta anak itu kau serahkan kepadaku. Jika tidak, maka kau akan aku bawa. Sementara itu, siapapun di antara keluargamu harus memberitahukan hal itu kepada sepupumu. Aku hanya akan memberi waktu kepadanya untuk 2 pekan. Jika dalam 2 pekan anak itu tidak datang, maka kau akan bernasib buruk. Kau akan mati tanpa arti apapun di padepokanku kelak. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Aku tidak dapat mengatakannya, apakah dalam waktu sepekan ini anak itu kembali atau tidak. Semuanya tergantung kepadanya, jawab Ki Ajar. Aku sudah mengatakan apa yang mungkin terjadi atasmu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun sebelum ia menjawab Ki Ajar itu berkata. Aku minta diri. Aku akan datang lagi sepekan lagi. Selama ini aku akan berkeliaran di sekitar tanah perdikan ini. Namun ingat. Kau tidak perlu mencoba mengerahkan anak-anak muda dan para pengawal untuk melindungimu. Cara itu tidak akan menolongmu. Bahkan mungkin hanya akan menambah korban saja. Seandainya para pengawal dikerahkan untuk melindungimu, sampai kapan hal itu akan dilakukan, dan apakah setiap kau bergeser dari rumahmu, sepasukan pengawal akan selalu mengikutimu. Meskipun sebenarnya sepasukan pengawal itu pun tidak berarti apa-apa bagi kami. Agung Sedayu memandang orang itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia menjawab. Pintuku selalu terbuka Kisanak. Sepekan lagi atau bahkan besok pagi. Regol itu tidak pernah diselarak siang dan malam. Ternyata kau adalah seorang yang sangat sombong. Mungkin karena kau belum mengenal aku. Aku adalah Ki Ajar Laksana dari perguruan Watu Gulung, geram orang itu. Jika kau mengenal seorang saja dari orang-orang berilmu tinggi yang sudah berusia lewat pertengahan, kau akan mendengar daripadanya, siapakah Ki Ajar Laksana itu. Agung Sedayu tidak menjawab. Dipandanginya saja kedua orang tamunya yang turun dari pendapa dan melintasi halaman. Namun Agung Sedayu pun kemudian turun pula dari pendapa ketika ia melihat seorang yang memasuki regol dan berpapasan dengan kedua orang yang meninggalkan halaman itu. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun kemudian kedua orang itu melangkah terus dan keluar dari halaman. Orang yang baru masuk itu mendekati Agung Sedayu sambil bertanya. Siapakah mereka? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya. Orang itu mengaku bernama Ki Ajar Laksana dari perguruan Watu Gulung. Ki Jayaraga yang baru datang itu mengerutkan keningnya. Dengan nada ragu ia berkata. Ki Ajar Laksana. Apakah benar orang itu Ki Ajar Laksana? Menurut pengakuannya, orang itu memang Ki Ajar Laksana, sahut Agung Sedayu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Dengan kerut di kening dipandanginya pintu regol yang terbuka itu. Tetapi kedua orang yang meninggalkan halaman itu sudah tidak nampak lagi.
Aku pernah mendengar namanya, berkata Ki Jayaraga. Tetapi baru kali ini aku melihat orangnya. Ternyata bayanganku tentang Ki Ajar Laksana agak berbeda dengan wujudnya, jika benar orang itu Ki Ajar Laksana. Ia memang mengaku Ki Ajar Laksana dari perguruan Watu Gulung, jawab Agung Sedayu. Kenapa orang itu datang kemari, bertanya Ki Jayaraga. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun berpaling ketika ia mendengar pintu peringgitan terbuka. Ia melihat Sekar Mirah dan Kiai Gringsing keluar dan langsung mendekatinya. Kami mendengar pembicaraan kalian, berkata Sekar Mirah. Oh, Agung Sedayu tersenyum. Katanya kemudian. Apakah itu satu kebiasaan baru untuk mendengarkan orang berbincang? Ah, kau, desis Sekar Mirah. Aku bersungguh-sungguh. Aku mula-mula tidak sengaja mendengarkan. Karena ada tamu di pendapa maka aku ingin melihat, apakah aku sudah mengenalnya atau belum. Mungkin aku harus menyediakan minuman atau tidak. Dari sela-sela pintu yang tidak tertutup rapat, aku memang melihat dua orang yang belum aku kenal sama sekali. Namun rasa-rasanya pembicaraan yang tidak begitu ramah telah terjadi. Karena itu, aku justru telah mendengarkannya. Bahkan aku telah mengajak Kiai Gringsing untuk ikut mendengarkan pula. Apakah Kiai pernah mengenal perguruan Watu Gulung? Bertanya Ki Jayaraga. Aku pernah mendengarnya, jawab Kiai Gringsing. Tetapi aku belum pernah secara langsung berhubungan. Menurut penilaianku, perguruan Watu Gulung termasuk perguruan yang menyusul kemudian. Bukan satu perguruan yang termasuk perguruan yang tua. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Aku sependapat. Tentu seorang yang pernah berguru pada perguruan yang lebih tua dan kemudian mendirikan perguruan sendiri. Menurut pendengaranku, perguruan Watu Gulung adalah perguruan yang besar menurut pengakuan Ki Ajar Laksana, berkata Sekar Mirah. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Tetapi apakah keperluannya datang kemari? Tentu bukannya sekedar menengok yang bernama Agung Sedayu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Marilah, kita berbicara di dalam. Bersambung ke bab 316. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.